dengan narasumber Johannes Agus Taruna, founder My School dan Super Brilliant Kids, Meliani Hendra Wijaya, founder Kodekido, Tri Raharjo, founder Trust & Co Indonesia dan Infobrand Group, Jonathan Saputra, founder My Office Co-working Space, Sofian Hadi Wijaya, Chief Technology Officer Warung Pintar, Arif Ramansyah, Software and Machine Learning Engineer at Gojek Singapore, Chris Mariadi Budi Setiawan, pakar dan praktisi senior pendidikan Indonesia, dengan moderator Andromeda Mercury, reporter senior TV One. Terima kasih buat orang-orang tua yang telah hadir dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara webinar New Normal Parenting dengan tema Bahagianya Mendampingi Generasi Milenial yang Jago Coding Sejak Dini. Terima kasih penghormatan kepada 7 narasumber yang sudah hadir secara virtual dari 3 negara. Ada 7 narasumber yang hadir. Yang pertama, Miss Melani Hendra Wijaya, founder Kodekido, Bapak Johannes Agus Taruna, founder My School dan Super Brilliant Kids, Bapak Tri Raharjo, founder Trust & Co and Infobrand Indonesia, Infobrand Group. Kemudian ada Bapak Chris Mariadi Budi Setiawan, pakar dan praktisi senior pendidikan Indonesia. Ada Bapak Jonathan Saputra, founder My Office Co-working Space. Bapak Sofian Hadi Wijaya, Direktur IT atau bahasa kerennya CTO dari Warung Pintar. Kemudian Bapak Arif Rahmansyah, Software and Machine Learning Engineer Gojek Singapura. Dan selain saya, Prawira Maulana, Chairman Tribun Institute. Acara ini juga akan dimoderatori oleh Bapak Idham Khalid. Baik, tepuk tangan dulu untuk acara yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, webinar ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama dimoderatori oleh saya, Prawira Maulana, dengan narasumber Bapak Johannes Agus Taruna dan Miss Melani Hendra Wijaya. Sebelumnya kami mengucapkan permintaan maaf karena host utama kita, Andromeda Mercury, berhalangan hadir. Semoga saja saya dan Pak Idham Khalid bisa tetap memandu jalannya webinar yang luar biasa ini ya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, meski dari jauh, saya tetap bisa merasakan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian hingga akhirnya hadir dalam webinar ini. Saya lihat ada ratusan peserta yang hadir di ruang virtual yang berbahagia ini. Sekali lagi, saya minta tepuk tangannya semua untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda acara berikutnya, saya meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, harap berdiri.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta dan 7 narasumber. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda acara berikutnya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih dan di awal pembukaan acara tadi hadirin sekalian sempat menonton tayangan tentang pentingnya coding, khususnya dalam menjawab tantangan pekerjaan di era 4.0. Pada sesi pertama dengan pembicara Bapak Yohanes Agus Taruna dan Miss Melanie Hendrawijaya, kita akan lebih detail membahas latar belakang kenapa kemampuan coding begitu dibutuhkan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita menjawab tantangan ke depan yang pasti dan nyata ini. Hubungannya dengan pandemi saat ini ya, ini juga makin mempercepat dan semakin memperjelas bahwa kemampuan digital yang salah satunya tadi kemampuan coding sangat dibutuhkan anak-anak kita. Bahkan saat mereka memang tak melulu untuk menjadi programmer komputer. Pak Yohanes Agus Taruna lewat My School mempelopori membawa semangat ini ke ekosistem pendidikan anak sejak awal. Sementara itu Miss Melanie Hendrawijaya, founder Kodekido, akan memberikan konsiderasi pada kita semua tentang apa sebenarnya coding ini dan kenapa perkara ini menjadi sangat krusial ya dan harus dikuasai anak-anak kita. Bagaimana juga kemampuan coding akan menjawab masalah-masalah yang dihadapi anak-anak kita seperti problem solving dan gaya komunikasi anak-anak kita nantinya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, langsung saja kita sambut dua pemateri di sesi pertama ini, Bapak Yohanes Agus Taruna dan Miss Melanie Hendrawijaya. Halo, Pak Yohanes? Halo? Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes. Miss May ini dari Amerika. Saat ini dia stay di Palo Alto, California. Jadi datang jauh-jauh. Kabarnya kalau hari ini jam 13, mungkin Miss May kalau saya nggak salah itu jam 10 malam. Jam 2 malam. Jam 2 atau jam 3 dini hari. Jam 11 ya Miss May. Nah, jadi kita menikmati siang sementara Miss May akan masuk pada waktu dini hari. Halo Miss May. Halo semuanya. Ya, Miss May ini ada ratusan peserta ini dan mungkin Miss May dari jauh sudah bisa merasakan antusiasme dari para peserta ya. Terasa ya Miss May ya? Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesempatan pertama ini kita berikan pada Pak Yohanes Agus Taruna ya pada sesi ini. Namun agar lebih dekat, saya akan menampilkan nih membacakan kurikulum vitae dari Bapak Yohanes Agus Taruna. Kita tampilkan juga di layar tentang Pak Yo ya. Biasa nih dipanggil dengan nama Pak Yo. Pak Yohanes Agus Taruna ini merupakan founder dari My School. Dia kelahiran 1974. Oh, masih muda ya. Nah, Pak Yo inilah yang kemudian mempelopori atau membawa semangat bagaimana ekosistem pendidikan kita ini sudah mengenal yang namanya coding. Ini penting karena dia merasa tergugah karena ini benar-benar sangat penting dan membantu kemampuan anak-anak kita menjawab tantangan pekerjaan yang nantinya akan mereka hadapi. Bisa Bapak Ibu sekalian, mulai dari pengalaman organisasinya, saya saking banyaknya saya akan bacakan dua terakhir saja. Pak Yo sampai saat ini tercatat sebagai Ketua DPC Asosiasi Pendeta Indonesia atau API Palembang tahun periode 2019-2024. Beliau juga Wakil Ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau PIKI Sumatera Selatan 2019-2024. Prestasinya, saya bacakan. Saat ini Pak Yo ini dianugerahi sebagai pelopor pendidikan modern oleh Kompas Group Sumatera Selatan tahun 2016 lalu. Jadi memang Pak Yo ini sebagai tokoh pendidikan yang cukup ternama di Sumatera Selatan. Pak Yo, saya udah nggak sabar lagi nih, mungkin Bapak Ibu sekalian udah nggak sabar. Seperti apa sih semangat yang dibawa Pak Yo ini lewat kemampuan belajar coding sehingga anak-anak kita bisa paham tentang perkara ini. Silakan Pak Yo. Ya, selamat siang Mas Wira, selamat siang buat kita semua. Ya. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di
webinar ini. Terima kasih buat para orang tua, para narasumber yang sudah hadir. Ini adalah webinar yang luar biasa dan saya berharap ini memberi inspirasi dan manfaat bagi kita para orang tua. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri memang sejak tahun 95 sudah menekuni dunia pendidikan. Jadi lebih dari setengah umur saya mungkin ya, lebih dari setengah usia saya. Kemudian saya mengamati pendidikan di Kota Palembang, Sumatera Selatan khususnya. Jadi saya melihat bahwa pendidikan itu harus terus berkembang, ya. Dan Palembang dalam hal ini banyak ketinggalan. Kita harus akui seperti itu. Karena apa? Karena orientasi pendidikan masih kepada pendidikan konvensional, tradisional, PR, ranking kelas, gitu ya, juara, itu yang selalu dikejar oleh orang tua siswa. Dan mereka tidak fokus kepada pendidikan modern, apa yang diperlukan hari-hari ke depan. Jadi, jika kita ingin anak-anak kita itu eksis di masa depan mereka, maka kita harus memberikan apa yang dibutuhkan mereka di masa depan, bukan yang hari ini. Kalau kita beri pendidikan yang hari ini, maka di eranya nanti mereka akan tertinggal, ya. Jadi coba saya akan buka share PowerPoint saya, bisa ya tampilnya. Ya. Ya. Nah, jadi ini sekarang adalah wajah ekonomi Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, toko-toko konvensional itu sudah bergeser ya. Dulu harus fisiknya seperti ini. Sekarang sudah ada di platform-platform online, ada Bukalapak, ada Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Ada Gojek ya. Dulu pesan transportasi konvensional masih, sekarang sudah bergeser, ada Gojek, ada Grab dan lain-lain. Ini wajah perekonomian. Dulu kalau kita kirim pesan itu lewat SMS. Tapi kalau sekarang coba lihat dengan WhatsApp, dengan banyak media sosial, kemudian dalam waktu singkat ke beberapa orang sekaligus, tidak satu orang. Dan itu juga akan menjadi sarana marketing online buat pebisnis. Nah, ini kemajuan yang sedang terjadi. Dan kalau misalnya kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, apa yang terjadi? Mereka akan tertinggal. Nah, apalagi persaingan bukan hanya bicara tentang lokal, regional, tetapi sudah global. Karena apa? Karena ini sudah eranya globalisasi. Kita sudah masuk ke ini ya, masuk ke era industri 4.0. Jadi apa yang ada di era 4.0 semua terintegrasi melalui teknologi, melalui online secara masif. Dan hari-hari ini itu terjadi lebih cepat lagi. Kenapa lebih cepat lagi? Karena COVID-19. Ya, seharusnya budayanya, culture-nya, cara berpikirnya terbentuk mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi gara-gara COVID-19, 2 bulan ini semua terjadi dengan singkat. Gitu. Dan kalau kita tidak menyesuaikan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak dengan perekonomian yang sedang berubah, dengan sosial struktur dan demografi Indonesia yang sedang berubah, dengan pasar kerja yang makin beragam dan muncul peluang-peluang kerja yang baru, kemudian visi Indonesia 25 tahun ke depan, seharusnya, sekali lagi seharusnya, pendidikan Indonesia menyesuaikan ini semua yang sedang terjadi. Kalau kita tidak menyesuaikan, kalau kota ini tidak menyesuaikan, kalau bangsa tidak menyesuaikan, maka dapat dipastikan generasi Indonesia ke depan, atau anak-anak Indonesia ke depan, atau anak-anak kota ini akan tertinggal, anak-anak kita akan tertinggal. Nah, jadi kami sendiri sudah mengambil beberapa langkah ke depan. Jadi waktu kemarin COVID-19 dimulai, sekolah kemudian belajar dengan daring gitu ya, dan kemudian melalui online. Nah, kami sudah mempersiapkan itu 1 tahun sebelum syukurnya.
Jadi kami sudah punya aplikasi. Jadi anak-anak tetap belajar normal seperti biasa melalui online dan tidak ada keluhan dari anak-anak. Memang awal-awalnya sepertinya anak-anak ngerasa jenuh, bosan, tetapi lama-lama mereka terbiasa. Dan saya pikir ini adalah salah satu new normal yang akan dialami dunia pendidikan. Ya. Jadi kami menyesuaikan dengan 5 langkah untuk tahun ajaran ke depan, dan ini kita sudah siapkan dan sudah siap. Di tahun ke depan kita menggunakan metode pembelajaran yang namanya TPEC. TPEC itu teknologi, pedagogical, dan content knowledge. Dan yang kedua, nah ini yang hari ini kita akan launching bersama, kerjasama dengan Kodekido. Kenapa saya melihat coding itu perlu? Karena di dalam coding itu ada algoritma berpikir. Jadi dari situ, anak-anak akan belajar namanya computational thinking. Dan dari sana anak-anak dilatih adversity quotient-nya. Kalau kita belajar tentang kecerdasan, ada IQ, ada EQ, ada juga adversity quotient. Jadi bukan cuma IQ dan EQ, adversity quotient anak-anak mulai terlatih. Lewat apa? Lewat coding. Karena lewat coding mereka akan belajar menyelesaikan project-project. Kemudian dari situ mereka akan menjadi problem solver, belajar tentang problem solving. Kemudian mereka akan sering ketemu berpikir secara kritis, dituntut berpikir kritis, kreatif, inovatif, lewat proyek-proyek itu. Inilah yang dinamakan pendidikan modern. Karena dari situ, ya, karakter anak, sikap anak juga dibentuk. Mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka sampai selesai, sabar, bertanggung jawab. Inilah bagian dari pendidikan modern yang dibutuhkan di depan. Jadi tidak lagi nilai raport, PR yang banyak, juara kelas, itu sudah ketinggalan, sudah tradisional. Harus ke kursus, ke bimbel, ya, itu tidak lagi. Karena bukan skill yang menentukan, tapi soft skill lah yang menentukan ke depan. Nah, kemudian yang ketiga, kami sudah mulai bekerja sama dengan Native, menghadirkan Native Teacher ke depan di My School. Kenapa? Karena bahasa teknologi, bahasa di industri 4.0, saya menyadari ke depan akan banyak bahasa-bahasa internasional yang akan muncul. Salah satunya adalah tentu bahasa Inggris. Dan sekali lagi coding itu sendiri adalah bagian dari bahasa teknologi. Kemudian, nah ini, kami juga punya aplikasi baru namanya Morning. Morning itu bukan selamat pagi, tapi Morning itu My School Online Learning. Ya, di tahun lalu kita melaunchingkan My Apps. Maka tahun ini kita akan melaunchingkan Morning, My School Online Learning, Mas Ira. Dan terakhir kami juga akan membangun Common Center. Jadi di My School akan punya Common Center. Common Center itu apa? Common Center itu di mana tempat itu akan menjadi pusat pembelajaran bagi siswa-siswa My School. Mereka tidak belajar cuma dari guru yang ada di sekolah, tapi mereka akan belajar dari para entrepreneur, praktisi, guru-guru di kota-kota lain, bahkan dari negara lain. Jadi mereka punya kesempatan, punya wawasan lebih luas. Jadi hari-hari ini kalau banyak sekolah kesulitan menggelar pembelajaran secara online, maka kami di tempat kami tidak seperti itu. Di My School tidak seperti itu. Jadi inilah yang harus dihadirkan kepada anak-anak di eranya nanti, ya. Dan sekolah pendidikan harus mulai mempersiapkannya. Nah, di sesi saya akan memutarkan satu video untuk sesi terakhir saya, gitu ya. Sebentar. Halo Pak Yo. Ya, saya akan putar video, Mas Wira. Ya, silakan Pak Yo. My School dan Super Brilliance Kids merupakan satu-satunya sekolah pelopor kurikulum berbasis entrepreneur. Bentar Pak Yo. My School dan Super Brilliance. Sudah tampil, Mas? My School dan Super Brilliance. Suaranya sudah sampai tapi Partnya belum ya. My School dan Super share Brilliance. screen Pak Yo supaya apa? Coba ulangi share screen lagi. Share screen, lantas diputar videonya. Keluar dulu ya.
Ya, Bapak share screen. Sebentar. Tenang aja Pak Yo, kita menunggu nih. My School dan Super Brilliance Kids merupakan satu-satunya sekolah. Suaranya dengar, tapi videonya nggak keluar. Share screen-nya coba dimatikan dulu, mungkin diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi Pak Yo. Pak Yo, share screen awalnya dimatikan. Ya, coba di-share screen lagi Pak Yo. My School dan Super Brilliance Kids merupakan satu-satunya sekolah pelopor kurikulum berbasis entrepreneurship di kota Palembang dan berbahasa pengantar full English. November ini, My School genap berusia 10 tahun. Yayasan ini didirikan oleh seorang entrepreneur, Johannes. Videonya belum. My School menjadi ajang edukasi dan uji kompetensi agar di tahun 2020 Videonya nggak muncul Pak Yo. Palembang menjadi kota entrepreneur yang diakui oleh dunia. Hanya Explorer dari My School menjadi inspirasi dalam menciptakan millennial planner. Pak Yo. My School berevolusi menjadi sekolah berbasis entrepreneurship. Muncul gambarnya. Sebagai sarana, Kawan-kawan nyimpan filenya? Oh tidak. salah satunya Nggak muncul. Kitchen yang telah menjadi acuan oleh banyak Maaf, ini Baik. bentar, coba saya coba satu kali lagi ya. Silakan Pak Yo. Nampaknya bisa ini. My School dan Super Brilliance Kids merupakan satu-satunya sekolah pelopor kurikulum berbasis entrepreneurship di kota Palembang dan berbahasa pengantar full English. November ini, My School genap berusia 10 tahun. Yayasan ini didirikan oleh seorang entrepreneur, Johannes Agustaruna. My School menjadi ajang edukasi dan uji kompetensi agar di tahun 2025 Palembang menjadi kota entrepreneur yang diakui oleh dunia. Harapan kami, My School menjadi inspirasi dalam menciptakan millennial planner. Kini, My School berevolusi menjadi sekolah berbasis entrepreneurship dan teknologi era industri 4.0. Sebagai sarana, kami memutakhirkan cara untuk meraihnya. Salah satunya mengembangkan a framework for teaching knowledge yang telah menjadi acuan oleh banyak pendidikan dalam upaya pengembangan model pembelajaran. Feedback, technological, pedagogical, and content knowledge adalah sebuah framework dalam mendesain model pembelajaran yang menggabungkan 3 aspek utama: teknologi, pedagogi, dan konten. Pesatnya kemajuan teknologi informasi mengharuskan guru menguasai banyak teknologi untuk digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan belajar. Beberapa contoh penerapan teknologi dalam pembelajaran adalah model pembelajaran campuran atau blended learning. Blended learning tidak terfokus pada kegiatan tatap muka di kelas, face to face, tetapi juga menggunakan teknologi berbasis web. Blended learning akhirnya menjadi model pembelajaran yang efektif. Suasana yang jenuh belajar di kelas dapat diatasi dengan kegiatan belajar yang menyenangkan dan interaktif secara online agar lebih dekat dan nyata. Kami juga membangun sistem Common Center My School yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran di era Industri 4.0.
Siswa memiliki kesempatan belajar dimanapun dan dari siapapun. Mereka akan belajar dari profesional teacher, entrepreneur, dan praktisi dari dalam dan luar Nusantara. Ini akan menjadikan siswa-siswi My School memiliki wawasan yang sangat luas dan terampil mengaplikasikan teknologi. Untuk mewujudkannya, kami menciptakan My School Online Learning sebagai media belajar siswa-siswi My School dimanapun dan aplikasi Morning mampu merekam jejak belajar siswa sampai dan dapat mereka akses. Morning dilengkapi dengan jadwal online, attendance, announcement, report, dan materi yang menarik berupa prosedur, video, quiz, dan proyek lainnya. Siswa juga dapat melakukan komunikasi dua arah, baik dengan guru, bahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Yes, we do it wherever and whenever. Kini, My School telah bekerja sama dengan Kode Hidup in Silicon Valley, USA. Kurikulum yang diajarkan mencakup materi computational thinking, logic, dan coding. Siswa akan diajarkan bahasa pemrograman yang menarik berdasarkan level yang sesuai umur putra-putri Anda. Dan program ini pun akan kita mulai di tahun ajaran depan. Kode Kido telah menyediakan tenaga pengajar, materi, dan perlengkapan tambahan seperti robot, sirkuit, dan software yang dibutuhkan. So, what are you waiting for? Let's register now from your comfort home. Visit us on Instagram at myschool_Indonesia. See you there. Ya, jadi Oke. inilah bagian dari My School. Jadi Ayo. Ya. Baik, Pak Yo. Ya. Masih di sana. Baik, terima kasih Pak Yo ya. Ini konsiderasi baru ya. Artinya memberikan Pak Yo ini kalau saya review apa yang disampaikan oleh Pak Yo, beberapa poin penting yang dipaparkan Pak Yo memaparkan tentang wajah ekonomi kita yang saat ini semuanya based on digital ya Pak Yo ya. Kemudian bahkan COVID-19 ini kemudian mempercepat, bahkan dalam waktu 2 bulan saja, di mana kebutuhan masyarakat akan digital semakin tinggi, dan akhirnya ini membuat kita semakin nyata bahwa anak-anak kita ke depan, atau bahkan sudah saat ini tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menguasai digital tersebut. Pak Yo, tadi Pak Yo memutarkan video tentang bagaimana My School membawa kebutuhan-kebutuhan ini baik dalam sistem pengajaran, aplikasi-aplikasi pendidikannya, sampai ke kurikulumnya. Pak Yo, terima kasih atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita ada sesi Q&A, nanti kemudian Bapak Ibu silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar, kemudian tim kami akan menyaringnya. Kenapa butuh disaring? Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kembar, dan itu bisa dijawab oleh satu pertanyaan. Juga jangan lupa, di setiap sesi kita akan membagikan ratusan door prize. Silakan dicatat, ada 200 door prize. 200 door prize yang akan dibagikan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sekalipun meninggalkan ruang virtual meeting ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Miss Melanie Hendrawijaya yang saat ini berada di California, Amerika Serikat. Miss May, apa kabar Miss May? Halo Halo. semuanya. Seperti yang saya mention sebelumnya, Miss May ini merupakan founder dari Kode Kido. Nah, kita akan tampilkan nih kurikulum vitae dari Miss May. Sedikit saja karena kawan-kawan ya. Nama lengkapnya Miss Melanie Hendrawijaya. Dia menamatkan sarjana S1-nya ya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri pada tahun 1996. Kemudian di tahun 2008 Miss May mendapatkan gelar MBA-nya, masternya di Santa Clara University. Saat ini dia home base-nya di Palo Alto,
California, Amerika Serikat. Miss May ini merupakan founder dari Kodekido. Kalau tadi Pak Yo sempat mention tentang sedikit bagaimana My School bekerja sama dengan Kodekido untuk membawa pengetahuan-pengetahuan coding dan kenapa penting mengajarkan coding pada anak sejak dini. Nah, di pemaparan Miss May ini, Miss May, kita manggilnya Miss May, akan lebih dalam. Sebenarnya seperti apa sih aplikasinya, ataukah memang kebutuhannya memang sedalam itu dan sepenting itu bagi anak-anak kita? Miss May, silakan. Oke, terima kasih Pak Wira. Halo semuanya, saya senang sekali bisa bergabung. Yes? Yes. Ya. Saya senang sekali bisa bergabung dengan kalian, termasuk juga dengan narasumber yang hebat, berbagai narasumber dari Indonesia, Singapura, Palembang, dan juga dari US, saya sendiri. Jadi ini salah satu memang keunggulan teknologi ya, kalau kita tidak dalam situasi begini, kita harus melihat positifnya. Jadi orang-orang malah justru terbiasa untuk mulai menggunakan teknologi untuk selalu belajar. Jadi saya senang sekali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang join, dan juga mungkin ada anak-anak juga yang join di webinar ini, terutama karena melihat temanya, bagaimana mendampingi generasi milenial untuk jagoan coding. Kenapa saya merasa sangat relate to that topic? Karena saya sendiri sebagai parents, saya sendiri sebagai orang tua dari 2 anak laki-laki, yang satu masih SD, yang satu sudah kuliah, dan dia kebetulan kuliahnya juga computer science di MIT saat ini. Jadi dari pengalaman saya sebagai orang tua, kemudian pengalaman saya juga sudah 20 tahun ini memang tinggal di Amerika, kebetulan tinggal di daerah yang disebut Silicon Valley ini, di mana memang banyak perusahaan-perusahaan high-tech, perusahaan startup di daerah sini. Jadi saya merasakan dari pengalaman itu dan pendidikan yang dialami anak-anak saya juga di sekolah, itu membuat motivasi saya ingin memberi kembali ke Indonesia untuk memajukan anak-anak Indonesia juga. Jadi sejak tahun 2016 itu mulai membuka Center Kodekido di Jakarta, dan kemudian sekarang sudah ada banyak lokasi, berbagai center di berbagai pulau di Indonesia. Sekaligus juga terima kasih kepada My School yang akan mulai membina kerjasama dengan Kodekido ini untuk membawa pelajaran coding juga untuk di Kota Palembang dan sekitarnya. Untuk sesi saya yang pertama, seperti tadi dibilang Pak Parwira, saya akan share beberapa, supaya nggak membosankan juga ya, saya ada slide, tapi nanti saya akan demokan juga nih, apa sih sebetulnya coding untuk anak-anak, supaya jangan cuma dengerin saya ngomong aja, tapi Bapak dan Ibu bisa langsung melihat contohnya. Oke? Oke, silakan. Saya akan share screen. Oke. Ini judulnya mendampingi generasi milenial yang jagoan coding. Sebelum orang tua bisa mendampingi, tentunya orang tua juga perlu tahu ya. Makanya saya senang melihat Bapak dan Ibu ingin tahu. Makanya that's why you guys join this webinar, supaya bisa juga mendampingi secara efektif. Oke. Ada istilah yang sangat bagus, learn to code and code to learn. Jadi ini seperti basic pertanyaan. Kenapa anak-anak nih perlu belajar menulis, walaupun nantinya dia kalau sudah besar dia bukan mau jadi pengarang buku? Kan pertanyaan itu kan sangat basic ya. Itu sama saja dengan pertanyaan sebetulnya saat ini, kenapa perlu belajar coding kalau misalnya saya nanti kalau sudah besar saya nggak mau bekerja di bidang IT. Nah, itu sebetulnya ekuivalen pertanyaan itu. Kenapa? Karena coding ini seperti kita semua tahu saat ini kan di dunia modern ini semua menggunakan alat-alat teknologi yang berbasic komputer ya.
Nah, coding itu sebetulnya secara simpel adalah bahasa untuk memberi instruksi kepada komputer. Dan dengan menguasai bahasa itu, anak-anak nantinya tentu bisa akan lebih menguasai dan berpartisipasi di dunia modern. Selain itu, fokus yang saat ini sebetulnya bukan hanya untuk karir ya. Kenapa kita semua percaya bahwa coding ini perlu diperkenalkan sejak dini, bahkan sejak anak-anak SD. Karena bukan hanya tujuannya untuk karir saja, tapi dengan belajar coding ini, anak-anak itu sebetulnya bisa belajar beberapa skill yang penting. Contohnya problem solving, kemudian computational thinking. Nah, ini ada konsep baru juga yang nanti Miss akan jelaskan lebih jelas. Matematika tentunya, karena untuk computational itu dan coding butuh basic matematika yang kuat. Selain itu, tapi juga ada skill untuk desain. Kenapa? Karena kita misalnya ingin membuat sesuatu kreasi, entah bentuknya game, atau bentuknya animation, atau digital art, itu juga perlu kreativitas dan desain ya. Dan otomatis untuk coding ini biasanya perlu tim, jadi teamwork dan bagaimana communicating ideas, how to work together as a team, itu juga akan terbangun pada waktu anak ini belajar coding. Jadi coding dan kreativitas ini sangat juga hand in hand. Kita bisa melihat coding itu sebagai media baru untuk komunikasi dan menyalurkan kreativitas anak. Kalau dulu mungkin anak belajar misalnya, oke, saya mau menyalurkan kreativitas gimana? Dengan menulis atau dengan menggambar di kanvas. Nah, sekarang karena tools yang tersedia di dunia modern ini sudah lebih banyak, tools-tools yang menggunakan komputer, otomatis penggunaan komputer itu juga menjadi salah satu media kreativitas. Jadi contohnya misalnya kalau dulu kita dapat tugas dari sekolah untuk bikin presentasi. Kalau zaman dulu mungkin bikin presentasi ditulis di buku atau PowerPoint ya. Tapi misalnya nanti dengan belajar coding ini, presentasi pun bisa dibuat lebih interaktif, ditambah dengan sesuatu yang animatif dan lebih menarik seperti itu. Coding ini juga mendukung anak untuk berani melakukan eksperimen dan iterasi. Itu adalah proses programming adalah seperti itu, selalu melakukan tes, kemudian dianalisa betul nggak program yang saya lakukan sudah memecahkan masalah belum, sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan belum. Kalau misalnya masih ada yang belum, ada error atau ada yang program belum berjalan, harus ada proses debug atau proses untuk mencari tahu kesalahannya di mana, diperbaiki, dites lagi, dianalisa, dan circle itu akan terus berlangsung. Sehingga itu juga melatih anak, memperkuat otak kanan dan otak kiri, bukan hanya masalah teknikal, tentunya dia harus kuat juga basic teknikalnya, bagaimana sih cara membuat coding itu sendiri, tapi juga encouraging kids to be creative, untuk dia menyalurkan ide-ide dengan menggunakan skill-skill yang baru ini. Ya. Nah, seperti tadi Miss bilang, saya mau demo saja nih ya, supaya benar-benar kelihatan ada gambarannya. Ya. Bedanya dengan dulu, kalau dulu mungkin coding, persepsi orang coding itu susah, hanya bisa dipelajari pada waktu kita kuliah atau anak SMA. Tapi sekarang dengan adanya banyak bahasa pemrograman yang secara interface itu dibuat menarik supaya anak-anak ini bisa mempelajari konsepnya tanpa terlalu diributkan dengan syntax, dengan dia harus mengetik. Itu ada contoh bahasa pemrograman yang menggunakan block based coding. Jadi comparison-nya ya, kalau dulu kan text based, artinya orang itu harus mengetik mungkin di layar hitam gitu ya. Tapi kalau sekarang banyak bahasa pemrograman yang menggunakan blok dan secara interface juga menarik seperti ini, berwarna-warni, sehingga anak mulai dari anak SD, as long as dia sudah bisa menggunakan komputer, menggunakan mouse, dia akan bisa
menggunakan bahasa pemrograman ini. Kemudian banyak sekali yang platformnya itu memang sengaja dibuat free. Kenapa? Karena organisasi-organisasi ini, terutama yang memang banyak yang berbasis dari Amerika, mereka sudah sangat percaya bahwa computer science ini perlu diajarkan ke anak-anak kecil. Jadi didukung juga oleh pemerintah, karena itu memang banyak platform yang gratis yang bisa dipakai untuk belajar. Media ini juga bisa digunakan untuk sharing dan kolaborasi. Itu artinya misalnya saya sebagai anak membuat suatu project di platform ini, saya dengan mudahnya project ini saya share, nanti anak dari negara lain misalnya, oh project itu kelihatannya menarik, terus dia mau lihat bagaimana cara membuatnya, dia tinggal buka link tersebut, terus dia akan bisa lihat hasil outputnya, sekaligus juga bisa lihat codingnya seperti apa gitu. Jadi mereka bisa saling belajar, mereka bisa saling juga memberi komentar gitu misalnya. Ini beberapa contoh yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, istilahnya adalah Scratch, yang ini kebetulan juga dikembangkan oleh MIT. Kemudian Blockly atau Tinker itu menggunakan interface yang block based seperti ini. Saya mau kasih contoh, ini salah satu yang dari Miss bilang, contohnya misalnya presentasi. Kalau dulu presentasi hanya menggunakan PowerPoint, tapi kita misalnya membuat coding ini, membuat presentasi dengan coding Scratch. Nah, saya demokan ya. Tampilannya seperti ini. Terus kalau kita lihat di outputnya, saya pertama lihat output dulu. Ini program ini dibuat ada beberapa contoh simulasi. Yang pertama misalnya simulasi penjumlahan. Misalnya saya ini acak. Di sini bisa dipakai untuk penjelasan matematika contohnya. Hasilnya nanti langsung kelihatan. -3 + 3 adalah 0. Kemudian misalnya acak lagi 0 + -3, dilihat lagi 0 + -3, hasilnya -3. Seperti itu. Acak 3 + 3, kalau dilihat hasilnya 3 + 3, 6, seperti itu. Ini dibuat dengan coding, nanti saya tunjukkan juga latar belakangnya, background-nya, tapi saya lanjutkan lagi. Contoh yang lain, simulasi peta Indonesia. Ini dibuat dengan program Scratch yang sama. Jadi misalnya untuk anak dikasih challenge untuk membuat interaktif, bagaimana mempresentasikan lokasi pulau-pulau di Indonesia. Ini interaktif, jadi kalau kursor saya dipindah ke pulau mana, nanti akan tulis ada namanya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dan tentunya karena ini hasil coding, jadi misalnya si anak ini mau explore lebih lanjut, bukan cuma menuliskan kata-kata, tapi misalnya setiap kali saya menyentuh pulau ini, nanti keluar gambar baju daerah di situ, atau makanan daerah dari pulau tersebut, itu juga bisa. Mereka tinggal modifikasi codingnya, kemudian akan ditampilkan yang baru. Contoh misalnya, yang ini simulasi tentang pertanyaan. Jadi pada waktu si anak itu mengcoding, dia akan menuliskan apa pertanyaannya. Kemudian tentunya misalnya ada yang menjawab bla bla bla, oh salah, dia akan kasih tahu yang betul. Tanya lagi, sila ke-1 apa? Oh salah, seperti itu. Yang ini simulasi untuk pergerakan bola, misalnya masukkan sudut 30, kecepatan 60, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudutnya 90, kecepatannya 60, dan kelihatan lagi simulasi yang lain. Ini ada beberapa contoh yang lain. Nah, ini contoh misalnya simulasi pencernaan, sistem pencernaan manusia. Gitu. Jadi kita bisa lihat, nah ini kursornya berjalan sendiri, mengikuti semua bagian-bagian tubuh, terus kemudian dapat diberi penjelasan. Dan ini sebetulnya adalah
Nah, sekarang Miss mau tunjukkan seperti apa sih dalamnya tuh untuk bisa membuat coding seperti itu. Tinggal klik see inside. Kemudian seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini adalah kode-kode atau perintah yang bisa dipakai untuk membuat coding. Kemudian di bagian tengah ini adalah kanvas kita. Maksudnya ini adalah tempat kita membuat codingnya dikumpulkan jadi satu di sini. Kemudian di sebelah kanan itu adalah outputnya. Jadi secara langsung anak itu bisa melihat apa yang perintah yang dilakukan, yang dibuat codingnya. Kemudian dia akan langsung bisa melihat outputnya. Seperti, nah contoh, saya kasih contoh yang sangat simpel. Ini sekarang kan blank canvas nih. Belum ada perintah sama sekali. Saya cuma ada satu karakter si kucing ini. Misalnya si anak itu bilang, kita kasih challenge anak itu, coba kamu bikin supaya kucing itu berjalan membuat bujur sangkar. Oke, jadi membuat bujur sangkar pertama jalan 100, misalnya jalan 100, kemudian dia harus berbelok ya, berbelok membuat bujur sangkar, beloknya berapa, 90 derajat, misalnya seperti itu. Kemudian berjalan lagi. Saya cuma kasih contoh yang singkat aja. Misalnya ini barusan jalan. Nah, kalau kita jalankan, kalau kita jalankan, kita harus tambahkan dulu event yang artinya pada saat program dijalankan, si kucing ini akan melakukan perintah ini. Nah, dia akan berjalan seperti itu, maju, terus belok ke kanan, dan dia maju lagi. Jadi, dengan bahasa pemrograman yang tipe seperti ini, anak kecil pun sudah mulai dia bisa bereksperimen. Misalnya, sekarang saya mau tambahkan say hello, atau misalnya saya tambahkan dengan suara play meow. Nanti tinggal dijalankan lagi, dia akan say hello, dia akan say meow, seperti itu. Luar biasa. Iya, jadi itu sekilas supaya Bapak Ibu dapat gambaran bahwa coding untuk anak itu seperti apa, dan secara tampilan cukup simpel, walaupun nanti tentunya tergantung project yang diberikan atau challenge yang diberikan, ini bisa setara dengan mengajarkan mereka konsep-konsep programming yang akan nantinya dipakai terus sampai misalnya nanti untuk jadi profesional ya, karena kan di sini tetap ada konsep function, ada konsep looping, ada operational matematika dan sebagainya, itu ada semua di cover di situ. Oke. Itu sekilas tentang contoh codingnya. Kemudian tadi kan sempat disebut juga sama Pak Yohanes tentang computational thinking ya. Computational thinking itu apa sih? Nah, computational thinking ini sebetulnya adalah cara berpikir untuk menguraikan suatu masalah dan bisa membuat solusi yang diimplementasikan dengan komputer. Jadi, as simple as critical thinking skill, bagaimana kita bisa memecahkan masalah, tapi juga masalah itu kemudian nanti bisa di-solve atau dipecahkan dengan bantuan komputer. Makanya ini jadi sangat powerful karena menggunakan otak manusia, tapi juga menggunakan komputer yang tentunya komputer itu bisa lebih cepat, komputer itu nggak pernah capek ya. Misalnya kita manusia harus ngitung manual mungkin butuh satu malam, tapi kalau dengan komputer beberapa detik selesai. Komputer kita bisa jalankan 24 jam 7 hari nggak masalah, nggak ada yang komplain gitu kan. Jadi dua hal ini itu yang menjadi basis computational thinking. Baik. Kenapa computational thinking penting? Saya bahkan mau highlight berita yang di Indonesia tahun 2000 beberapa bulan yang lalu, google.org ini memberi grant untuk membangun kapabilitas guru-guru Indonesia untuk bisa memberikan training computational thinking ini juga ke dalam sekolah. Kemudian tiap tahun ada juga organisasi yang melakukan kompetisi computational thinking. Dan ini murid Corgido ikut aktif berpartisipasi lewat Bebras USA. Bisa dilakukan secara online, makanya semua anak Indonesia juga bisa bergabung dengan kegiatan ini. Dan yang another factor yang penting adalah di tahun 2021 ini mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan istilah PISA. Itu adalah assessment
Untuk sekolah-sekolah, biasanya asesmen ini selama ini hanya mencakup tiga topik, matematika, membaca, dan sains. Tapi rencananya di tahun 2021, asesmen ini akan mencakup juga computational thinking. Oke. Karena itu, skill set ini perlu dibangun, dan coding adalah cara yang efektif untuk membangun keterampilan computational thinking. Baik, Miss Mei. Yep. Halo, Miss Mei? Ya. Ya. Gimana? Wah, saya kaget ternyata sangat mudah ya untuk dipelajari. Tepuk tangan dulu untuk Miss Mei ini. Miss Mei, tadi saya mencatat beberapa poin penting yang Miss Mei sampaikan. Pertama, jadi coding dan kreativitas ini sangat hand in hand ya. Jadi penggunaan komputer jadi media untuk anak-anak berkreativitas. Misalnya dengan belajar coding, anak-anak dilatih bagaimana kemampuan problem solving-nya, juga bagaimana menyalurkan ide-ide. Satu lagi, tadi Miss Mei sampaikan tentang pentingnya critical thinking skill. Jadi bagaimana anak-anak tadi kemampuan critical thinking skill-nya dengan belajar coding itu semakin terasah. Iya memang benar Miss Mei. Saya dulu berpikir bahwa mungkin ini pelajaran yang mestinya didapat saat SMA atau kuliah kayak gitu. Tapi ternyata sudah begitu banyak aplikasi yang bahkan gratis yang mengajarkan anak-anak, bahkan tidak perlu, kalau Miss Mei paparkan tadi, tidak perlu mengetik, one click terus ya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu peserta sekalian sudah mendapatkan gambaran bagaimana tadi Miss Mei memberikan konsiderasi kepada kita semua bahwa mengetahui coding ini bukan semata-mata membuat anak kita yang hanya bercita-cita sebagai programmer, tapi bagaimana kemampuan-kemampuan lain mereka itu bisa diasah lewat hal ini. Nah, Pak Yu tadi mention di awal, My School itu satu-satunya sekolah yang saat ini mengajarkan coding pada anak sejak dini. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Sesi pertama sudah selesai. Itulah tadi sesi pertama yang saya moderatori. Nanti di sesi kedua, sesinya lebih interaktif lagi, berupa talk show yang menghadirkan 5 narasumber. Ini para praktisi informasi teknologi yang akan memberikan semacam tips and trick serta membagikan cerita bagaimana kemudian mereka akhirnya bisa menjadi praktisi di bidang digital ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi soal door prize ya, jangan kemana-mana. Jadi saat dibacakan door prize, jika Bapak Ibu tidak ada di ruang virtual, maka door prize-nya bisa pindah ke peserta yang lain atau malah dikasihin ke saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di selanjutnya ini ada sesi untuk untuk pemutaran video kerjasama, video promo. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video kerjasama ini dulu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya.
joining you all from sunny California. Kodikido didirikan untuk memberikan peluang kepada anak-anak Indonesia belajar coding dan computer science sejak usia dini, yang menggunakan material yang berkualitas yang bisa diakses secara online, didukung dengan tim teacher yang memberi pendampingan kepada anak-anak. Dari pengalaman Melanie, 20 tahun tinggal di US, misi membawa pengalaman itu supaya anak-anak Indonesia juga tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak Amerika. Sejak didirikan di tahun 2016, Kodikido saat ini sudah memiliki 20 center di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Bali. Selain kegiatan di center Kodikido, kita juga membina kerjasama dengan lebih dari 35 sekolah, di mana teacher Kodikido memberikan program coding di lokasi sekolah tersebut. Maka dengan itu, kami senang sekali menyambut My School Palembang yang akan bergabung dengan keluarga Kodikido mulai dari tahun ajaran 2020-2021 ini. Semoga dengan masuknya Kodikido di sekolah My School, semua murid-murid My School bisa mulai belajar coding dan mendapatkan joy of learning coding continuously, sekaligus menjadikan My School menjadi pelopor pendidikan coding di seluruh kota Palembang. Baik, tepuk tangan semuanya. Itu tadi video kerjasama. Saya perhatikan ya, kalau yang nggak tepuk tangan nggak dapat door prize nanti. Baiklah, seperti yang saya mention di awal tadi, bahwa kita akan memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi yang dengan format talk show interaktif. Yang akan pada sesi ini, acaranya akan dimoderatori oleh rekan saya, sekaligus juga senior saya, Mas Idham Khalid. Mas Idham, gimana? Halo Mas Wira, selamat siang. Halo, siap ini memoderatori webinar yang luar biasa ini? Siap, dengan senang hati, karena kita harusnya bangga gitu ya. Jadi dari 3 negara, kemudian serta hampir 250 dari berbagai kota di Indonesia, dan yang ikut ini adalah orang-orang tua yang sebenarnya kalau menurut saya sih udah mengarahnya itu ke arah IT, Iya, supaya mereka join gitu ya. Iya, join. Ya. Betul. Mas Idham, berikutnya pada sesi ini silahkan Mas Idham memandu jalannya talk show. Saya tetap memantau nih dari dari studio, dan harapannya juga nanti di sesi-sesi berikutnya juga akan kembali dengan saya, khususnya pada pembacaan door prize. Silakan Mas Idham, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Wira. Ibu Bapak, kalau tadi kita banyak cerita terkait dengan lebih dari sisi pendidikan, gitu ya, lembaga pendidikan. Bagaimana mempersiapkan generasi muda, millennials, anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ke depan itu lebih baik. Karena tantangan ke depan itu bukan cuma mereka akan bersaing dengan orang yang ada di Indonesia, tapi pastinya dengan seluruh negara. Itu satu hal. Hal kedua, mereka akan bersaing dengan yang namanya teknologi. Berapa banyak sekarang? HP bunyi tadi. Iya. Berapa banyak sekarang pekerjaan yang sekarang sudah mulai diambil alih sama teknologi. Nah, hari ini kita kedatangan di 2 sesi ke depan, itu 5 orang. 2 orang merupakan para peneliti, pemerhati gitu ya, kemudian yang bergerak di bidang IT. Nanti tiga orang berikutnya, di sesi berikutnya kita akan bicara tentang output, orang-orang yang sudah menikmati menjadi sebagai IT spesialis. Baik, untuk sesi pertama sebenarnya saya akan mulai dengan sebuah pernyataan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa tahun lalu 2009 daya saingnya Indonesia itu turun dari peringkat 45 menjadi 50. Nah, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan kenapa daya saing kita itu turun adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau ngomongin sumber daya manusia, pasti kita ngomongin terkait dengan pendidikan.
Nah, saya coba rangkumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, bahwa pendidikan itu ada beberapa masalah. Pertama, yang paling sering menjadi obstacle kita itu adalah pendidikan itu dikatakan sebagai pendidikan mahal, gitu ya. Kalau mau pendidikan baik, maka kita harus bayar lebih mahal. Nah, nanti kita akan cari tahu nih apa iya seperti itu. Yang kedua, sekarang yang jadi masalah itu adalah bagaimana terjadinya yang namanya disparitas. Disparitas itu dalam hal misalkan antara pendidikan anak laki-laki sama perempuan, kemudian antara desa dengan kota, antara Jawa, luar Jawa. Nah, itu masih sering terjadi, ya. Mudah-mudahan lewat teknologi harusnya masalah itu terutama yang disparitas desa, kota, kemudian Jawa, luar Jawa itu bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga ini yang paling esensi adalah bagaimana pendidikan itu menjadi bisa diterima atau bisa dilakukan oleh 3 elemen. Karena sejatinya kalau kita ngomongin pendidikan itu 3 elemen. Pertama itu adalah gurunya atau yang memberikan ilmunya, informasi. Yang kedua yang menerimanya dalam hal ini adalah murid. Dan yang ketiga infrastrukturnya, teknologi pendukung atau infrastrukturnya. Nah, ketika mereka sudah selesai menamatkan pendidikan, hal yang berikutnya kita melihat apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah ada link and match antara sistem pendidikan, output pendidikan dengan dunia kerja yang akan digeluti oleh anak-anak kita nanti. Baik, di tengah-tengah kita sudah kedatangan yang pertama adalah Pak Tri Raharjo. Izin Pak Tri. Ya. Iya. Jadi Pak Tri adalah kalau biasanya sih saya lebih mengenal Pak Tri itu di info branding gitu ya, info branding group. Saya sebenarnya muridnya Pak Tri nih ya, beberapa seminar saya ngikut seminarnya Pak Tri itu. Jadi kalau ngomongin tentang info branding atau branding gitu ya, terutama hal-hal yang terkait dengan digital, itu Pak Tri ini luar biasa gitu ya. Kemudian Pak Tri juga termasuk seseorang yang digital enthusiast, di mana banyak melakukan kegiatan-kegiatan seminar, bahkan pernah sampai training conference di lebih dari 50 ribu pesertanya. Jadi kalau ngomongin training, terutama yang terkait dengan IT, Pak Tri adalah orang yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sapa dulu biar nanti kita langsung bisa lanjutkan. Yang kedua adalah Pak Kris Mariadi. Halo Pak Kris, Pak Yadi. Iya. Selamat siang Pak Ilham. Halo Pak Yadi. Baik, kalau Pak Yadi ini dosen, saya lihat kalau dari lihat CV-nya itu luar biasa, banyak sekali bergelut dengan dunia pendidikan. Nanti juga akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu Ibu Bapak, kita akan dengarkan dulu, kita saksikan dulu paparan dari Pak Tri. Kepada Pak Tri, waktu dan tempat silakan Pak Tri. Halo Pak Tri. Oh oke, ada trouble di Pak Tri. Mungkin kita ke Pak Yadi dulu. Silakan Pak Pak. Yadi, iya Pak Yadi mungkin Pak Yadi dulu. Sembari kita akan terkoneksi lagi dengan Pak Tri. Kira-kira apa yang akan disampaikan untuk orang tua nih Pak? Pesertanya sampai 250 dari seluruh Indonesia nih Pak. Monggo Pak. Oke. Selamat siang Ibu Bapak yang saya hormati. Saya dalam 15 menit ke depan akan membagi bersama-sama Ibu Bapak pengalaman saya pertama-tama menjadi praktisi sebagai karyawan dan pengusaha di 40 tahun pertama saya hidup, ya. Kemudian setelah umur 40 tahun ke atas, 15 tahun setelah itu, saya mulai beralih lebih banyak, lebih sering ke dunia pendidikan 15 tahun terakhir. Dan dari situlah kemudian saya ingin membalas dendam kepada para pengurus sekolah,
para birokrat sekolah yang memberikan Indonesia peringkat yang seperti tadi Ibu Mei katakan untuk PISA. PISA itu adalah assessment untuk pendidikan Indonesia. Kita berada di posisi 70, negara yang ke-70 dari 78 yang disurvei oleh OCDC. Itu adalah satu negara economic cooperation secara internasional. Kita dari 78 yang disurvei hampir di paling bontot di tingkat 70. Dan selama 10 tahun terakhir, posisi kita tidak terlalu signifikan maju, hanya berjalan tempat di situ. Pertanyaannya kenapa? Ada yang salah tidak dengan pola pendidikan kita di sini? Dan saya sangat senang sekali pada saat ini Pak Presiden Jokowi memilih Mas Nakarim sebagai Menteri Pendidikan Generasi Milenial yang memberikan terobosan-terobosan luar biasa, termasuk Merdeka Sekolah, Merdeka Kampus, Merdeka Belajar. Dan itulah yang menjadi kunci masa depan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, saya bisa minta pada operator untuk masuk ke bagian slide halaman kedua. Kalau kita bicara next slide, kalau kita bicara pendidikan, ada 5 cabang ilmu atau rumpun pengetahuan yang besar. Yang pertama biasanya yang sering kita katakan itu adalah mafia, matematika, fisika, kimia, ilmu pasti, ilmu eksakta. Kita yang masuk jurusan pasti biasanya adalah penduduk kelas 1. Tapi yang masuk jurusan sosial dulu dianggap kelas ekonomi, kelas kambing. Dan itu yang kedua. Cabang ilmu kedua adalah ilmu sosial dan humanitas, humanera, kemanusiaan. Cabang besar ilmu yang ketiga adalah cabang ilmu alam dan lingkungan. Nanti saya akan lebih detailkan itu. Yang keempat adalah ilmu teknik dan technical science atau engineering. Dan yang terakhir, dan ini yang harus menjadi perhatian kita bersama saat ini, dan saya perlu garis bawahi dengan betul-betul kuat bahwa cabang besar ilmu kelima kita yang sudah sejak 10 tahun, 15 tahun terakhir berkembang dan bertumbuh adalah ilmu teknologi dan computing. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, dari 5 cabang ilmu ini nanti saya akan jabarkan sampai ke universitas dan nanti kemudian karena saya mempunyai obsesi spesialisasi selalu link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, dunia perusahaan. Sebegitu jauh Indonesia masih gagal, masih sedikit sekali melakukan keterkaitan, harmonisasi antara kebutuhan perusahaan, kebutuhan produsen dengan apa yang dihasilkan oleh para S1 atau D3. Halaman berikutnya, slide nomor 3, halaman 3. Saya sekarang akan masuk lebih rinci lagi dari 5 cabang ilmu itu, masuk ke 8 dahan ilmu. Dahan ilmu ini saya ilustrasikan sebagai fakultas-fakultas pendidikan yang ada di universitas. Ini real. Ini bukan konsep, tapi kalau Bapak Ibu melihatnya di website masing-masing universitas itu ada. Memang jarang sekali ada universitas yang langsung punya 18 fakultas. Umumnya 10 sampai 12 fakultas. Tapi kita kalau melihat seluruh fakultas rata-rata ada 18 yang di atas itu saya sebut. Nah, saya tidak perlu satu persatu membahas 18 fakultas itu, tapi kalau Ibu Bapak melihat yang warna hitam, itu adalah fakultas-fakultas yang terkait dengan teknologi, atau teknologi sains, atau teknologi dan computing. Ya, jadi kita berbicara kalau sekarang fakultas teknologi tidak sekedar artinya computer science. Tidak, itu sudah usang. Ya, dan kalau Bapak lihat, Ibu lihat di bagian yang warna merah, ada tanda bintang. Tanda bintang itu menunjukkan walaupun mereka tidak
atau bukan merupakan teknologi, tapi dibitangi karena kita harus belajar komputer, kita harus belajar teknologinya juga. Karena itu aplikasi itu, platform teknologi banyak dipakai di industri-industri yang mendalami ilmu teknik sipil, teknik industri, geologi mineral, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak lihat hanya mungkin fakultas hukum, psikologi, seni rupa, musik, sosial budaya politik, filsafat agama yang kurang begitu menggunakan atau mengandalkan teknologi informasi, komunikasi, dan computer science. Ya. Jadi dari 18 hanya ada 5 fakultas yang sedikit sekali bersinggungan dengan teknologi. Sisanya 13 itu punya korelasi yang tinggi, erat dengan teknologi. Seperti tadi juga yang Ibu pembicara kedua katakan, bahwa kalau kita harus menulis, belajar menulis bukan berarti kita harus jadi pengarang. Sama juga di sini. Kalau Bapak lihat, ketika kita belajar coding atau kita belajar teknologi, bukan berarti kita harus jadi teknolog murni, spesialis. Tapi kita harus jadi orang yang techno-savvy. Techno-savvy itu artinya bersahabat, menjadi darah daging. Teknologi itu adalah bagian daripada kehidupan pribadi kita, kehidupan profesional kita. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari, kita harus merangkul. Tidak hanya mengadaptasi, tapi mengadopsi. Mengadopsi artinya menjadikan teknologi itu bagian dari darah daging kita, jantung kita. Dan kalau kita lihat terus di universitas atau perguruan tinggi, kalau setelah fakultas itu biasanya ada program studi. Jadi kalau fakultas itu jurusan pendidikan, sekarang ini adalah program studi. Nah, program studi kalau kita baca di website masing-masing universitas, ada sekitar 220 program studi di universitas. 16 diantaranya, jadi tidak sedikit, banyak, itu adalah yang terkait dengan teknologi. Ya, jadi saya mau mengatakan kepada Ibu Bapak, cabang ilmu yang akan berkembang 15 tahun, 25 tahun ke depan, itu adalah teknologi salah satu di antaranya. Profesi yang akan banyak tersedia, profesi baru, jabatan baru yang akan banyak tersedia adalah salah satu di antaranya, ya, kita berbicara di bidang IT. Dulu kita hanya bicara komputer. Dulu kita hanya bicara yang namanya hardware, software, perangkat lunak, perangkat keras. Tapi sekarang kita bicara IT, Information Technology. Bukan lagi IT, tapi ICT, Information Communication Technology. Bukan lagi ICT, tapi sekarang adalah ICVT. Information, Communication, Visualization Technology. Bukan lagi ICVT, tapi ICVPT, Information, Communication, and Visualization Platform, Network Technology. Jadi Ibu Bapak, kita bisa lihat begitu cepatnya teknologi berkembang, merasuk ke dalam kehidupan profesional, karir seseorang di perusahaan, jabatan seseorang di perusahaan, termasuk kesuksesan kita membawa anak-anak kita ke jenjang profesional setelah lulus S1 atau D3. Sehingga inilah yang saya sekarang mau baru saja melihat gambaran umum tentang dunia pendidikan, dunia kampus, dunia sekolah. Baik itu dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Saya sekarang mau sedikit lihat dari segi dunia kerjanya, dunia industrinya, dunia perusahaannya. Karena saya sebagai pengusaha, pemilik usaha, sudah 15 tahun, 18 tahun terakhir, tapi 15 tahun sebelumnya sebagai profesional
di perusahaan multinasional maupun perusahaan konglomerat Indonesia. Jadi saya sudah merasakan dari segi pengusahanya, dari segi entrepreneurnya, dan dari segi pemiliknya. Dan belakangan ini dari segi menjadi dosen, menjadi guru, atau pengurus sekolah masing-masing. Next page, moderator. Kita lihat di halaman berikutnya adalah dunia kerja. Kalau dunia kerja, ini adalah pengalaman saya sebagai headhunter dan sebagai placement officer untuk banyak lulusan-lulusan fresh graduate S1 universitas tertentu. Kita sekarang melihat bahwa ini pengalaman saya melihat dari sudut pandang manajemen personalia. Manajer personalia, apa yang dicari oleh perusahaan? Dan karena sebagai seorang headhunter yang memburu orang, saya biasanya mewakili kepentingan dari klien. Klien itu merupakan Pak Yadi, temute Pak Yadi. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke. Jadi saya sebagai headhunter di sini melihatnya dari sudut pandang kebutuhan perusahaan, kebutuhan industri. Ya, baik yang untuk fresh graduate maupun untuk yang middle level management dengan gaji net salary 20 juta sampai 60 juta biasanya per bulan. Dan juga untuk fresh graduate. Jadi kita bagi dua segmen pasar. Biasanya untuk jabatan pemula, jabatan entry level, jabatan fresh graduate itu untuk di semua industri, kira-kira 570 industri, itu ada 2.500 jabatan, job title, posisi. Nah, setiap jabatan, setiap posisi membutuhkan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda, tidak sama. Sekalipun dia untuk bidang contohnya keuangan. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa untuk jadi akuntan, jadi staf keuangan, account officer di satu perusahaan, di divisi atau departemen keuangan sendiri itu ada 50 jenis jabatan yang berbeda-beda. 50, Ibu Bapak. Contoh, bahwa yang namanya akuntan sendiri ada yang namanya financial accountant, management accountant, cost accountant, ada auditor, ada forensic auditor, ya, ada budget controller, ada yang namanya financial planner, macam-macam, 50 jumlahnya. Dan kita masing-masing jabatan itu walaupun pada posisi pemula fresh graduate membutuhkan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Dan itu datangnya dari 570 industri. Contoh, perhotelan, itu satu industri. Penerbangan airline, industri yang berbeda. Sekolah, industri yang berbeda. Pabrik makanan, pabrik minuman, industri yang berbeda. Pabrik baja, industri yang berbeda. Rumah sakit, industri yang berbeda, dan seterusnya. Atau bidang usaha. Ya, dan mereka itu bisa macam-macam, dari fast moving consumer product, dari durable consumer product, dari service product, dari industrial product, technical product, technological product. Macam-macam Ibu Bapak. Dan inilah yang harus sekolah pendidikan selaraskan, harmonisasikan. Dan itu kemudian nanti dijabarkan menjadi 140 departemen unit atau 12 divisi usaha dari satu perusahaan. Ada 12 divisi usaha yang berbeda. Ada 140 departemen yang berbeda. Dan masing-masing punya spesialisasi-spesialisasi tertentu. Dan disitulah antara dunia pendidikan dan dunia kerja bertemu. Harus di-matchingkan, harus di-linkkan.
Dan pada hari ini saya ingin membawa Ibu Bapak kepada yang namanya bagaimana melingkan itu semua. Untuk anak-anak kita terutama dari tahun 2020 sampai 2035, 15 tahun ke depan. Tidak usah lama-lama, 15 tahun ke depan. Apa yang harus kita siasati dan apa yang harus kita mampukan dia. Ya. Next, halaman berikutnya. Saya akan jabarkan pada Bapak Ibu Bapak. Administrator tolong halaman berikutnya, tren pengetahuan. Silakan. Oke, integrated education platformnya tadi seperti yang tren industri dan profesi ya. Ya, kita dulu 100 tahun lalu 1800-1900 revolusi pertanian. Kemudian revolusi industri massal selama 70 tahun. Kemudian industri pasar yang lebih customized. Tahun 1920 Perang Dunia Pertama sampai tahun 1980. 60 tahun. Dan yang keempat tahun 65 sampai 2010 itu era komputerisasi. Tapi komputerisasi itu berbeda jauh dengan teknologi digital, era teknologi digital. Ya, dari tahun 85 sampai 2020. Dan era AI, kecerdasan buatan sampai dengan tahun 2035. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat, semakin ke depan, maka waktu yang dibutuhkan untuk sebuah dunia, sebuah industri, sebuah perusahaan, makin singkat, makin pendek waktunya untuk mereka melakukan perubahan mendasar yang sifatnya fundamental, strategik. Kalau pertanian 100 tahun butuh waktunya. Industri massal 70 tahun. Pasar 60 tahun. Lah, nanti ke depan cuma 25 tahun yang untuk AI, kecerdasan buatan. Ya. Mekanisasi semuanya seperti menggantikan peran manusia. Otomatisasi menggantikan peran manusia. Ya, platform teknologi menggantikan peran manusia. Jadi kemana manusia ini akan bekerja nanti? Ya, jadi kalau Ibu lihat ini sangat mencekam. Tidak banyak orang tua yang sadar, tidak banyak ibu bapak yang paham. Pak, jadi izin 2 menit lagi kali Pak ya. Ya, oke. Ini akan terus lebih awal lagi bertambah pesat. Ya. Sehingga kita kemudian lari ke halaman yang terakhir. Tren pengetahuan pendidikan. Tadi Pak Yohanes mengatakan kita udah tidak lagi berdasarkan IQ, tapi EQ, SQ, dan AQ plus teknologi pendidikan. Sekarang pendidikan kita berbasis learning excellence. Jadi gelar S1, S2, S3 tidak lagi cukup. Kita harus ada gelar profesional yang namanya associate degree atau fellowship degree. Atau sertifikasi profesi dari Ikatan Profesi. Saat ini saya sudah 6 angkatan dalam 6 tahun terakhir, di mana mahasiswa saya di semester 7 tidak perlu belajar di universitas. Tapi praktek kerja lapangan, 50 jam seminggu. Dan diakhiri dengan skripsi praktek kerja dia selain skripsi akademik dia. Jadi skripsi nanti ke depan akan ada 3 jenis, akademik, praktek kerja, dan penelitian lapangan untuk S1, tidak juga S2. Ya. Jadi di mana kita Ibu Bapak akan lakukan? Coding, teknologi adalah satu mata pelajaran atau bidang pengetahuan yang bisa melakukan banyak untuk ini. Jadi program studi pun bisa kita ekstensifikasikan double minor, double major, bukan lagi single minor. Learning by doing adalah yang utama, tidak lagi calis tungfal, membaca, menghitung, menghafal aja. Tapi hands-on activity, exploration, eksperimen, praktikum. Biasanya di teknologi ini banyak. Distant home learning meningkat. Online study group membudaya, formal school learning akan berkurang waktunya. Dan ada 24 program studi yang akan melesat bertumbuh cepat. Aneka teknologi, teknologi sains, teknik industri, business entrepreneurship, komunikasi, farmasi kesehatan,
pangan dan pertanian. Itulah tren-tren pengetahuan, profesi yang dibutuhkan Indonesia dalam 20 hingga tahun 35, 15 tahun ke depan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Baik, terima kasih Pak Yadi atas sharingnya luar biasa, sudah bisa banyak insight kita bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa yang akan datang. Tadi kalau dilihat ada beberapa catatan yang penting, misalkan dari 18 atau 28 tadi yang program studi, cuma 5 yang mungkin tidak terlalu punya korelasi yang cukup banyak gitu ya dengan IT. Nah, berikutnya kita mudah-mudahan sudah join kembali. Saya sapa dulu Pak Tri. Ya, selamat siang Mas Idam. Iya Pak Tri. Baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah baik. Oke, kalau tadi Pak Yadi lebih dari sisi persiapan dari misalkan bagaimana menyiapkan anak-anak atau generasi yang akan datang itu menuju atau persiapan di 2035 lah tadi ya. Nah, kalau Pak Tri misalkan kalau kita ngomongin periode yang akan datang terkait dengan digital, bisnis, itu kira-kira seperti apa Pak Tri? Atau bisa langsung dipaparkan? Boleh, saya paparkan ya Bapak Ibu, sebentar saya persiapkan. Udah kelihatan Mas Idam? Siap. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Yadi, Pak Yo, Bu Mei gitu ya. Banyak sekali insight yang menarik. Di sini saya ingin melengkapi dari sisi sudut digital bisnis dan masa depan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu bahwa ketika era new normal Bapak Ibu banyak sekali perubahan terutama di area bisnis gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 3 bulan terakhir Bapak Ibu ketika diberlakukannya PSBB dan juga physical distancing dan social distancing, banyak pelaku bisnis yang mengalihkan distribution channel-nya melalui sarana digital. Jadi mereka mendadak online. Ada yang siap, ada yang tidak siap gitu ya. Tapi hal ini menjadi satu hal yang menarik karena digital sudah menjadi suatu keharusan buat para pelaku bisnis di Indonesia dan juga tentunya buat kita semua dan termasuk adalah anak-anak kita ke depan. Nah, bicara edukasi, saya mengutip salah satu quotes yang menarik dari Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, ketika anak kita lahir memang sudah di industri yang sudah serba digital, Bapak Ibu sekalian, serba internet, sudah pasti kita cara mendidiknya sudah pasti akan berbeda. Jadi kalau dulu kita sering bertanya cita-citanya apa gitu ya, selalu mereka menyampaikan menjadi insinyur, menjadi dokter. Tapi kalau sekarang banyak juga cita-cita menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Nah, inilah perkembangan adanya kehidupan yang berubah, kehidupan yang mengalami perkembangan. Saya kira kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan ini gitu ya. Nah, tadi juga Pak Yo sudah singgung gitu ya, mengenai industri 4.0. Saya kira kita sudah mulai merasakan Bapak Ibu, jadi adanya Gojek, adanya Grab, itu mempermudah berbagai pelaku bisnis di Indonesia Bapak Ibu. Bahkan di asosiasi yang saya pimpin Bapak Ibu, banyak sekali para pelaku bisnis yang sangat diuntungkan dengan adanya GrabFood dan GoFood gitu ya. Mereka bisa melakukan penjualan melalui sarana GrabFood dan GoFood meningkat gitu ya. Bahkan bilang ada yang 50% penjualannya disumbang dari GrabFood dan GoFood. Dan sekarang juga berkembang dengan teknologi adanya cloud kitchen. Jadi kita kalau berbisnis restoran bisa dengan konsep cloud kitchen. Bahkan kita bisa menjual makanan dari rumah saja. Nah, itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi di era sekarang ini Bapak Ibu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Bahkan ada hal yang menarik adalah terkait komputerisasi dan juga pabrikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di berbagai pemberitaan
sekarang membuat motor, membuat mobil sudah menggunakan robot. Nah, ini adalah salah satu hal yang terjadi. Nah, di industri atau di bisnis sendiri memang banyak sekali adaptasi, terutama dari sisi strategi digital marketing buat para pelaku bisnis. Ketika mereka terbiasa memasarkan produk melalui sarana retail modern atau retail tradisional, tapi kalau sekarang dengan adanya marketplace, dengan adanya berbagai channel penjualan memudahkan mereka. Bahkan saya kemarin salah satu berbincang gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, tim penjualan bukan lagi mereka berjualan melalui online, melalui offline, tapi mereka sudah diberikan perangkat melalui sarana digital, sarana online. Nah, inilah perkembangannya. Nah, ketika masa pandemi, masa PSBB terjadi, Bapak Ibu, yang paling menarik menurut saya adalah online learning, Bapak Ibu. Dengan adanya Zoom gitu ya, kita bisa interaksi dengan berbagai orang dari berbagai daerah. Saya kira kita bisa mendapatkan expert dari berbagai daerah dan kita bisa dapatkan secara cepat dan ini bisa di-share melalui sarana Zoom. Jadi Zoom begitu cepatnya mengalami pertumbuhan. Nah, kalau di sarana teknologi di bidang marketing, Bapak Ibu, kalau beberapa perusahaan sudah membuat sebuah aplikasi, contoh yang paling gambar sebelah kiri, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu menjual sofa atau menjual sepatu gitu ya, orang mesti datang ke outlet melihat, tapi sekarang dengan melalui aplikasi Bapak Ibu mereka bisa shoot produknya gitu ya, mereka sudah bisa ditempatkan di rumah kita, cocok atau tidak, itu juga sudah memudahkan pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya. Menurut saya ke depan bisnis akan semakin simple, semakin mudah gitu ya, dan pelaku bisnis semakin dimudahkan. Tapi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan hal ini, saya kira akan ketinggalan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kenapa kita harus bicara teknologi dan digital gitu ya? Kita tahu Bapak Ibu, kalau saya generasi X yang dipaksa gitu ya, dipaksa kenapa? Karena dulu saya bermain di media cetak, Bapak Ibu. Begitu media cetak mengalami penurunan, kita dipaksa masuk ke media digital dan harus cepat melakukan adaptasi. Kenapa kita harus cepat melakukan adaptasi? Satu, ternyata Bapak Ibu, pengguna internet di Indonesia menyentuh angka 175 juta dan 64% penetrasinya sudah dari seluruh populasi Indonesia sudah 64%. Ini angka yang cukup besar. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan anak kita ke depan tentang teknologi, saya kira kita juga akan ketinggalan karena demand terhadap profesi, terhadap pekerjaan, dan terhadap entrepreneurship ke depan, saya kira teknologi menjadi satu hal yang mutlak gitu ya. Dan orang semakin familiar menggunakan sarana digital gitu ya, baik melalui YouTube channel gitu ya, baik melalui WhatsApp, baik melalui Facebook, baik melalui Instagram, atau melalui fitur WhatsApp gitu ya, atau BBM. Dan yang paling penting Bapak Ibu, sekarang juga kebiasaan orang dalam mengakses berbagai kebutuhan produk atau jasa juga sudah dilakukan melalui sarana search engine Bapak Ibu. Jadi ini memudahkan para pelaku bisnis untuk menangkap atau menggrab potensial customer-nya melalui mesin pencari. Nah, sehingga tumbuhlah bidang-bidang baru, salah satunya adalah kalau di search engine ada SEO spesialis dan lain sebagainya, social media spesialis dan lain sebagainya, bahkan programmer sendiri. Nah, rata-rata para netizen mengakses melalui smartphone mereka. Jadi kalau kita ke depan, saya kira kalau tadi sudah dipaparkan oleh Bu Mei gitu ya, bagaimana coding dan lain sebagainya, membuat sebuah aplikasi, ujungnya adalah outputnya, salah satunya. Nah, aplikasi yang berbasis smartphone, akses internetnya diakses 85%. Saya kira ini sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dulu kita tidak pernah temui orang mengantri di restoran gitu ya, sekarang pasukan hijau gitu ya, mereka standby karena mereka mendapatkan order dari aplikasi GrabFood atau GoFood gitu ya. Ini adalah perkembangan yang terjadi di teknologi di Indonesia, Bapak Ibu. Saya kira sebagai pelaku bisnis dan orang tua, ke depan kita harus mempersiapkan ke arah ke sana. Nah, secara teknologi Bapak Ibu, biasanya memang mereka
mengkawinkan antara search engine, social media, marketplace, dan juga kalau sekarang ada aplikasi Zoom. Sehingga buat teman-teman pelaku bisnis, Bapak Ibu, sekarang mendapatkan konsumen dan calon konsumen melalui sarana digital sangat-sangat diuntungkan. Selain sebagai branding activity, tapi mereka juga melakukan grab konsumennya melalui sarana digital. Jadi dengan keberadaan teknologi ini, Bapak Ibu, kita semakin dimudahkan, gitu, semakin dimudahkan. Sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu, ketika saya mendevelop satu portal di media franchise, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau dulu saya pikir orang yang investasi terhadap bisnis waralaba dengan investasi yang besar agak sulit untuk didapatkan, tapi ternyata tidak. Dengan adanya teknologi, Bapak Ibu, dengan adanya website, dengan adanya SEO, dengan adanya landing pages yang menarik, sehingga calon konsumen mudah untuk kita grab. Bahkan investasi yang di atas 500 juta, ada 100 calon konsumen yang masuk. Nah, ini adalah dengan adanya teknologi. Saya kira ke depan kita harus adaptif terhadap teknologi. Dan yang tidak kalah menarik adalah sarana WhatsApp, Bapak Ibu. Beberapa bulan terakhir ketika adanya PSBB, Bapak Ibu, WhatsApp sebagai salah satu sarana memudahkan orang untuk melakukan transaksi. Ini yang terjadi. Salah satunya adalah program melalui program beli produk A di rumah saja. Jadi mereka sudah mengintegrasikan antara demand, gitu ya, antara produk demand dan juga delivery services yang mereka lakukan melalui sarana digital. Bahkan untuk membuat suatu pertemuan-pertemuan atau kita membuat berbagai kegiatan business matching juga bisa dilakukan melalui sarana Zoom. Saya kira ke depan hal ini akan semakin growth dan berkembang, Bapak Ibu. Nah, tadi juga Bu Mei sudah sampaikan bahwa manfaat coding, gitu ya. Betul. Saya kira sangat tepat sekali. Dulu ketika saya adaptasi ke digital, Bapak Ibu, 6 tahun lalu, meng-hire programmer, dan kita harus adaptasi dengan cara berpikir programmer dan cara berpikir entrepreneurship dan cara berpikir bisnis. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyelami dan tidak memahami, sudah pasti akan ada terjadi adaptasi. Tapi ketika masih muda atau masih TK, SD, sudah bahkan SMP diajarkan coding, saya kira ke depan Bapak Ibu leaders harus memahami bahasa-bahasa teknikal. Kenapa? Kalau kita memahami bahasa teknikal, kita akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan pemberian ide-ide yang menarik buat tim programmer kita. Saya kira ini menjadi salah satu challenge, gitu ya, buat kita bersama. Dengan adanya coding, sudah pasti kalau saya punya tim, gitu ya, mereka selalu berpikirnya logik, sistematis, gitu ya, dan kita sangat terbantu dengan adanya para programmer yang memang mensupport, mendorong bisnis kita menjadi lebih growth. Nah, slide terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya kira ke depan entrepreneurship akan semakin growth. Kenapa? Karena berbisnis semakin mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dulu kita berbisnis hanya di area Indonesia dengan adanya kemungkinan banyak kan bermain di Indonesia, tapi kalau sekarang Bapak Ibu banyak juga para konten gitu ya. Ada salah satu bahkan adik saya gitu ya membuat suatu konten kreatif dalam bentuk vektor gitu ya yang beli dari berbagai negara. Jadi hal ini sangat memungkinkan terbuka pasarnya dari berbagai negara. Bahkan ketika saya buat suatu portal pun gitu ya, demand itu juga bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga demand market atau potensi klien itu juga datang dari berbagai negara, gitu ya. Itu menjadi suatu opportunity. Sehingga kita harus mempersiapkan anak kita keahlian dan kesiapan tertentu untuk membuat ke depan mereka berpikir kreatif untuk menangkap peluang-peluang apa yang kita bisa dapatkan. Dan tantangan selanjutnya adalah tadi juga sudah sampaikan Pak Yo gitu ya, dari sisi bahasa. Saya kira ini penting gitu ya, karena kalau kita di internet sudah pasti kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, sudah pasti ini mutlak bagi seorang entrepreneur untuk adaptif terhadap perubahan-perubahan ini. Communication skill saya kira penting Bapak Ibu untuk menambah PD, bernetworking dengan berbagai para
entrepreneurs yang lain, dan teknologi mutlak menurut saya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbisnis offline saja, saya kira ke depan akan ketinggalan. Mudah-mudahan dengan kita belajar teknologi, mudah-mudahan putri Bapak Ibu nanti bisa membangun suatu startup bisnis yang baik ke depan. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Kembali ke Pak Idam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Ibu Bapak, kita sudah menyelesaikan sesi kedua. Masih ada satu sesi lagi, tapi kami ingatkan bahwa jangan leave dulu di grup karena masih banyak ada door prize tadi kalau nggak salah dari pihak panitia yang akan dibagikan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Mas Wira untuk memandu. Tip bersama Mas Ilham. Berikutnya, sesi berikutnya masih juga dengan gaya interaktif dan masih juga kebetulan Mas Ilham dimoderatori oleh Mas Ilham. Sesi-sesi berikutnya juga kita akan semakin memperkaya dan semakin memberikan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana pentingnya mengajarkan anak-anak kita ini khususnya pengetahuan soal coding agar ya tadi kalau bahasanya agar mampu bersaing dan kita anak-anak kita tidak ketinggalan seperti itu. Mas Ilham? Siap, halo? Mas. Mas Siap. Ya. Gimana, masih kuat nih Mas Ilham? Masih kuat? Oh, masih fresh ya? Hah? Sudah minum kopi. Sudah minum kopi ya. Saya tadi juga sudah minum kopi sembari mendengarkan pemaparan dari narasumber dan tanya jawab bersama Mas Ilham. Oke. Saya mau kembali mengingatkan soal door prize. Bapak Ibu sekalian, untuk semakin meningkatkan antusiasme kita terhadap diskusi webinar kita kali ini, panitia akan membagikan door prize. Dan satu lagi, Bapak Ibu sekalian silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya lewat kolom chat di tampilan Zoom Bapak Ibu sekalian. Silakan ketik pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan nanti ditujukan langsung ke siapa, ke narasumber siapa. Ada 7 narasumber, silakan dituliskan pertanyaan-pertanyaannya. Mas Ilham,
Kembali kami persilahkan untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Mas Wira. Ibu Bapak, kita di sesi ketiga. Sesi ketiga ini anak-anak muda sebenarnya yang akan dihadirkan. Ada 3 orang, ganteng-ganteng gitu ya, masih muda, anak-anak millennials lah. Kalau saya sudah masuk kolonial gitu. Jadi uniknya mereka ini sudah lama bergelut di bidang IT. Mereka sudah lama bergelut di bidang IT. Jadi ada 3 orang. Yang pertama saya akan sapa dulu Mas Sofyan Hadiwijaya. Mas Sofyan? Halo. Ya, bisa monitor ya Mas? Monitor. Siap. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mas Jonathan Saputra. Halo. Oke. Dan terakhir dari Singapura. Wah, ini yang tadi dikatakan 3 negara tadi ya. Dari Singapura ada Mas Arif Ramansyah. Mas Arif, bisa monitor? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, saya akan perkenalkan satu persatu orang-orang yang hebat ini gitu ya, anak-anak muda. Tapi sebelumnya saya mau kasih insight dulu ke Ibu Bapak. Kalau dulu kita nanya sama saudara atau adik kita gitu ya, nanti atau kita zaman-zaman dulu kita ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Maka kita biasanya jawabnya jadi dokter, tentara, insinyur, guru salah satunya gitu ya. Tapi coba sekarang tanya hal yang sama kepada anak-anak sekarang. Maka jawabannya akan luar biasa. Jadi vlogger, YouTuber, jadi IT spesialis, bikin apa macam-macam lah yang kaitannya dengan IT. Apakah ini sesuatu yang baik? Pastinya harusnya gitu ya. Karena anak-anak sudah akhirnya sangat bersahabat, kalau bahasanya Pak Yadi tadi, bersahabat dengan teknologi gitu ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana nih kita menuntun anak-anak kita menuju jalan menjadi seorang yang melek IT atau lebih bersahabat dengan IT. 3 orang tadi yang saya sebut di awal, tadi ada Mas Sofyan. Mas Sofyan adalah, beliau sering paling senang disapa sebagai anak warung gitu ya. Tapi Ibu Bapak, warungnya luar biasa. Kebayang nggak kalau Ibu Bapak punya warung sampai 20.000? Warungnya punya sampai 20.000 gitu ya. Jadi luar biasa nih Mas Sofyan, sehari-hari beliau adalah pemilik warung pintar dalam hal ini sebanyak 20.000 lebih gitu ya, yang tersebar di Indonesia. Nah, uniknya lagi, ini CV sudah ditampilkan, uniknya lagi, kalau kita kulik-kulik nih, Mas Sofyan ini nggak punya background secara formal IT, secara formal gitu ya. Nanti kita tanya ada apa nih dengan Mas Sofyan. Jadi itu yang pertama Mas Sofyan. Kalau yang kedua, ini anak muda yang sebagai salah satu yang mencetuskan atau mendirikan co-working space. Saat ini co-working itu menjadi sesuatu bagian dari gaya, tapi kadang di beberapa kota ini susah dilakukan, termasuk Palembang sendiri. Nah, anak muda ini dengan berbagai macam impiannya itu mendirikan sebuah co-working space, namanya Jonathan tadi, co-working space, dan sampai saat ini, berdasarkan info yang saya dapat, luar biasa, walaupun di awal memang harus memperkenalkan sebuah bisnis itu nggak gampang gitu ya, merubah sesuatu yang terbiasa kita bekerja di kantor, kemudian menjadi sebuah pindah ke co-working space itu nggak gampang. Itu adalah Mas Jonathan. Terus yang terakhir dari Singapura, sama ini anak Palembang, anak Sumsel, lulus dari Universitas Sriwijaya. Kalau biasanya ibu bapak pernah belanja di Tokopedia, nah ini salah satu orang yang jadi senior programmernya nih. Ya dulu di Tokopedia Mas Arif pernah sebagai senior programmer, dan sekarang kalau sekarang sebagai software engineer Gojek yang di Singapura. Baik, kita akan mulai dengan ke Mas Sofyan dulu. Mas Sofyan, apa benar Anda nggak punya background IT, pendidikan IT? Kok bisa nyemplung ke bagian IT gitu ya? Monggo Mas Sofyan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Idam. Ya benar sih. Jadi di era mungkin sekarang umur saya udah 30-an gitu ya. Jadi ketika dulu mau kuliah,
ya yang namanya komputer ini belum terlalu se-hype atau sangat tren sekarang. Nah, jadi dulu ya akhirnya kuliahnya sama kayak Miss Melani gitu, jurusannya teknik industri. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya kapan ketemu dengan komputernya, kalau diceritain udah lama sih sebenarnya. Tapi saya pengen cerita dulu kayak background saya bukan saya pegang komputer dari SD gitu. Tapi dari SD ini bukan berarti saya tinggalnya di kota. Tadi saya lihat ada pertanyaan kalau di daerah terpencil atau desa gimana gitu. Nah, jadi orang tua saya cerita background dulu ya. Orang tua saya, ibu itu guru SMP, jadi PNS, dan bapak itu juga PNS di Dinas Pertanian, tepatnya di Ogan Ilir, Tanjung Raja di Palembang. Nah, jadi kisahnya ini sangat menarik sih. Saya dari kecil itu sukanya main game. Jadi kayak zaman dulu Nintendo lah. Kalau sekarang yang rame PlayStation, bahkan handphone gitu ya. Nah, dulu banget ketika kelas 6 SD, bapak itu nanya kayak, Sof, mau beli PS ya? Karena PS waktu itu lagi ngetren lah. Atau dia bilang mau beli komputer. Nah, saya pribadi sebenarnya nggak ngerti ya, dan nggak tahu apa itu komputer gitu. Tapi karena kayak terdengar menarik, akhirnya saya bilang, wah iya, saya mau beli komputer aja deh. Ya, akhirnya dibeliin lah komputer, dan saat itu tahun 2000 gitu ya, itu tepatnya tahun 2000, di desa saya itu saya satu-satunya orang yang punya komputer. Jadi kayak, wah bingung ini mau belajar sama siapa gitu kan, dan ini makhluk apa gitu, dan susah banget gitu kan. Nah, orang tua saya yang sebenarnya notabene nggak punya background juga di komputer, dan mungkin teknologinya bukan teknologi informasi gitu ya, teknologinya ya teknologi pertanian gitu, mungkin pakai traktor, pupuk yang bagus gimana, nah itu dia sangat mahir gitu ya. Nah, dia inisiatif buat dulu buat langganan majalah Komputer Aktif zaman itu. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi setiap bulan itu saya selalu dibeliin majalah si Komputer Aktif ini. Sampai di mana SMP itu saya udah bisa ngerakit komputer sendiri, dan dulu pengen cita-citanya tuh pengen gimana caranya bikin game. Jadi saya pribadi tuh nggak cuma main game gitu, gimana caranya saya juga bisa bikin gitu kan. Nah, itulah sebenarnya awal asal muasal ketemu sama komputer. Nah, kenapa justru ngambil kuliahnya teknik industri gitu ya? Nah, ini menurut saya kita tuh harus ketemu orang atau mentor yang bagus lah. Jadi kalau ketemu guru yang kurang menarik, jadi akhirnya ilmu itu kayak mental gitu. Jadi ini terjadi waktu saya SMA. Jadi waktu SMA itu, kebetulan SMA masih di Palembang, di SMA 17. Waktu di SMA di Palembang itu, mungkin ketertarikan tentang IT itu berkurang. Karena ternyata susah gitu ya. Tadi yang seperti dibilang sama Miss Melani, seandainya dari dulu itu, cara belajar coding itu adalah dengan building blocks, kayak tadi misalnya ada Scratch, atau sekarang beberapa anak main game si Minecraft, tapi bisa bikin sesuatu yang cantik gitu ya. Mungkin saya akan tetap lanjut gitu buat kuliah dan belajar lebih jauh tentang komputer. Nah, nyatanya di zaman saya itu era di mana kerja di oil and gas itu lebih lebih menggait lah buat mendapatkan pasangan gitu. Karena kerja di oil and gas itu kayak gengsinya tuh naik gitu. Nah, akhirnya saya pribadi ya dulu ngambil teknik industri, terus kerja di beberapa perusahaan, dan sempat juga di perusahaan tambang batubara. Nah, itu turning point-nya Pak Idam tentang ketemunya sama komputer. Ya, baik. Ternyata walaupun nggak harus belajar secara formal, tapi kalau boleh tahu gitu ya, ilmu IT-nya itu dapat dari mana, Mas? Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin karena didampingi sejak dini, ini sesuai banget dengan tema yang sekarang gitu ya. Jadi walaupun orang tua saya nggak ngerti, dia mendampingi gitu lah. Mendampingin dengan memberikan kayak majalah, bacaan, terus kayak dulu main game itu bukan dimarahin gitu, tapi difasilitasin. Ya, bahkan dibengkokkan buat kamu kalau mau lebih hebat lagi tuh bikin gamenya gitu. Jadi mungkin hal-hal kayak gini tuh yang memotivasi saya waktu kecil gitu ya. Dan
ketika kuliah, kebetulan waktu itu kuliah di BINUS, Bina Nusantara di Jakarta, satu kosan dengan orang-orang yang kuliahnya jurusan IT, Idam. Nah, jadi dari situ apa ya, hasrat yang lama terpendam bangkit lagi gitu, kayak wah ini menarik banget ya, menarik banget. Dan apa ya, saya pribadi akhirnya kadang-kadang nyelip lah, ikutan kelas mereka belajar. Nah, inilah sebenarnya apa ya, kenapa saya drop out hasilnya akhirnya, karena saya lebih tertarik di bidang IT-nya ternyata daripada jurusan yang saya ambil. Nah, ini sangat penting ya buat orang tua, kayak mencari bakat dan minat sesuai dengan anaknya masing-masing. Nah, jadi kebanyakan saya pribadi belajarnya otodidak. Mungkin sekarang lebih banyak resource-nya, di era saya itu jauh lebih dikit. Jadi gimana caranya? Nah, menariknya di Jakarta itu apa ya, environment atau lingkungannya itu sangat mendukung gitu loh. Jadi di sana banyak komunitas-komunitas anak-anak muda yang biasanya ketemu seminggu sekali, terus mereka belajar bareng. Nah, di sini dia tidak mengenal background-nya apa, kayak apapun lah. Nah, karena kita saling punya ketertarikan, akhirnya kita belajar bareng gitu. Nah, di sini saya banyak belajar. Terus yang paling penting lagi, coding ini tuh bukan sesuatu yang bisa dipelajarin secara teori gitu. Jadi kalau saya lihat coding ini adalah tergantung jam terbang gitu loh. Sama kayak orang misalnya kayak Valentino Rossi. Itu kalau dilihat mungkin dari kecil dia udah naik motorsport gitu loh. Atau kayak pecatur profesional, grandmaster. Kalau dilihat mungkin sejarahnya dari kecil dia udah main catur. Nah, apa ya? Ini bukan sesuatu yang repetitif gitu. Justru kita gimana caranya bisa mencari tahu di titik mana kita bisa mengoptimalkan sesuatu. Nah, jadi saya belajarnya banyak dari teman-teman, ngerjain proyek orang-orang gitu. Jadi kayak belajarnya mengalir aja. Nah, tapi menurut saya kalau bisa ada mentor, ada guidance yang pas, itu akan lebih terarah dan nggak lama gitu. Saya pribadi udah apa ya, dulu tuh struggling lah. Ketika belajar A, oh ternyata kita harus belajar B dulu. Ketika belajar C gitu, oh ini kenapa ya? Nah, jadi di era sekarang yang serba online ini sangat menarik sih. Begitu Pak Idam. Jadi kurang lebih 12 tahun lah mendalami dunia coding. 12 tahun dan sebagian itu ya mungkin banyak dihabiskan dengan otodidak dan mungkin ini kali ya, lingkungan yang membentuk kali ya Mas Sofyan ya. Sehingga kita terpengaruh gitu ya. Ya. Dan satu lagi mungkin minatnya Mas Sofyan memang ngarahnya ke sana seperti Pak Tri bilang tadi kan, kalau kita mau mengarahkan anak ya kasih dia jalan yang memang dia seneng gitu ya, sehingga dia akan sepenuh hati ngikut gitu ya. Ya. Ya, baik. Itu bicara background Mas Sofyan. Anda ini kan anak warung nih ngomongnya gitu kan. Kalau dibilang IT spesialis kadang nggak mau. Pokoknya saya anak warung aja Pak Idam. Itu apa tuh warung pintar itu Mas Sofyan? Ya, jadi sebenarnya sebelum bikin warung pintar, jadi warung pintar ini kayaknya usaha rintisan teknologi saya yang kelima. Jadi dan saya biasanya keluar masuk sih, masuk perusahaan, belajar, terus bikin perusahaan gitu. Nah, jadi sebelum warung pintar sebenarnya saya kerja di Gojek sebagai vice president. Nah, di situ apa ya? Saya melihat peluang lah. Tadi kayak dari gambar Pak Tri tadi ada banyak ojol-ojol nongkrong di buat beli makan gitu ya. Nah, saya pada suatu saat tuh saya apa ya? Dulu tuh nyobain lah jadi driver gitu, terus ngobrol sama driver gitu ya. Nah, saya ketemu bahwa oh ternyata ojol ini online, tapi pangkalannya masih offline gitu. Nah, dan pangkalannya ini tidak terfasilitasi. Nah, makanya saya melihat kayaknya wah ada peluang ini buat kita jadi fasilitasnya para ojol. Sebenarnya awalnya itu idenya. Dan makanya di warung pintar kalau dilihat logonya itu ada WiFi sama colokan. Karena dulu kita mau fasilitasin para ojol-ojol ini sebenarnya di Jakarta. Dan bahkan tahun lalu kita kerjasama sama Grab. Beberapa warungnya kita itu jadi shelternya Grab Bike. Dan kita pengen banget buat apa ya, nanti saldo OVO-nya atau dia belanja ke warungnya itu apa ya, bisa manfaatin saldo OVO-nya dia dan harganya jauh lebih murah gitu karena kita berelasi gitu ya. Nah, jadi warung pintar itu apa? Kita pengen intinya ketika teknologi masuk itu kita bisa mengoptimasi sesuatu lah.
Nah, di warung pintar ini kita mengurus end to end untuk proses berwarung, kalau kita bilang, mulai dari dia beli barang, jadi dia bisa gunain aplikasi buat beli barang, terus dia buat jualan, jadi ada POS, point of sales, mesin kasir yang kayak di Indomaret, terus ada catatan, bahkan dia bisa catat utang orang, yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Terus fitur yang lagi dikembangin nanti bisa di-send automatically via WhatsApp. Kadang-kadang kita lupa dan kita senggan buat mengganti orang-orang yang punya utang gitu ya. Nah, dan kita ngurusnya sampai ke belakang, sampai ke warehouse-nya. Nah, disinilah peran teknologi itu sangat penting sih. Jadi untuk ngurus 20.000 warung ini, yang turnover di warung itu barangnya itu hampir setiap 2 hari itu mereka beli barang baru gitu kan. Karena cycle-nya kecil banget. Nah, gimana caranya kita ngatur routing satu armada, satu mobil truk itu muter kemana aja. Nah, ini semua dilakukan secara automatically. Nah, ini akhirnya kita bisa menghemat bensin dan lain-lain. Nah, ini semua udah terjadi secara automatically gitu ya. Jadi kalau orang tuh pusing mungkin ya, kalau mau nitikin nih, oh ini di Jakarta Selatan, ini di titik ini di titik ini. Oh ini ntar muternya gimana ya? Nah itu mungkin kalau orang ada order 2.000-an atau 20.000-an gitu ya, itu akan bingung dan kita bisa prediksi misalnya barang mana yang bakal habis dan bisa langsung automatically order ke para manufaktur tanpa campur tangan manusia gitu. Nah, ketika ini semua terjadi, harapannya kita mengurangi human error dan ini akhirnya terjadi efisiensi gitu. Gitu Pak Idam. Baik, luar biasa berarti teknologi bisa membantu bisnis kita gitu ya. Baik, saya akan beralih ke anak muda nih yang satu nih. Mas Jonathan? Ya Pak, siap. Iya, tadi di sesinya di Mas Sofyan tadi bilang bahwa ya kalau Mas Sofyan sih nggak punya background IT tapi nyemplungnya di IT. Setahu saya Jonathan ini adalah orang IT yang memang menggeluti sekarang IT gitu ya. Ada anggapan bahwa belajar IT itu susah. Apa iya ya? Oke. Terima kasih Pak Idam. Ya kalau ditanya apakah belajar IT itu susah atau enggak, sebenarnya ya saya harus luruskan dulu seperti ini. Sebenarnya yang buat IT itu mudah adalah seperti Sofyan tadi bilang, bagaimana ada dukungan yang pertama dari orang-orang yang sekitar kita. Jadi sesuai tema sebenarnya IT itu nggak susah, sebenarnya gampang. Ya, kenapa saya bilang gampang? Andaikan kalau kita bisa disupport oleh orang tua kita gitu ya, seperti Sofyan bilang dari kecil dia disupport dengan komputer, walaupun dia di daerah yang mungkin teknologi orang tuanya nggak tahu tapi dia disupport. Tapi kita misalnya yang memang tahu dengan teknologi, kita disupport dan kita diajari sejak dini, kita belajar coding sejak dini, ya IT itu nggak susah banget gitu. Justru dari kecil kalau teman-teman sudah orang tua yang tergabung di sini, Bapak Ibu sudah membiasakan anak-anak kita untuk biasa mengajarkan mereka coding atau mensupport mereka coding, justru kedepannya nanti IT itu jauh lebih mudah. Terus lagi juga didukung dengan seperti Bismail bilang, nggak seperti dulu bahwa coding itu harus menciptakan baris-baris kode yang sulit ya. Sekarang udah dibuat dengan interface yang sangat mudah, interface yang sangat membuat anak-anak happy gitu, have fun gitu ya. Jadi juga mereka berpikirnya bahwa coding itu kita bisa nge-drag dan drop gitu sehingga mereka menciptakan aplikasi. Seperti itu Pak Idam. Jadi seharusnya lebih gampang gitu dan lebih mengasihkan gitu ya. Iya, ini menarik sih Pak Idam. Soalnya gini, coding itu adalah salah satu yang saya bilang adalah makhluk ya. Makhluk yang mencampurkan seluruh mata pelajaran sebenarnya. Jadi waktu saya belajar coding, ini mungkin Bapak Ibu juga ada di sini. Perlu diingat, belajar coding itu bisa mencakup belajar seluruh mata pelajaran. Contoh, waktu saya belajar coding, secara nggak langsung saya belajar bahasa Inggris. Nah, waktu saya belajar coding, saya secara nggak langsung saya belajar matematika. Waktu saya belajar coding, saya secara nggak langsung saya juga belajar yang namanya fisika, kimia gitu ya, yang berkaitan dengan hal-hal algoritma dan lain sebagainya. Artinya kalau kita lihat mata pelajaran yang lain ya yang ada di sekolah-sekolah, kalau kita belajar matematika ya khusus hanya matematika gitu. Kalau kita belajar komputer, kita hanya khusus belajar komputer. Tapi kalau coding, justru kita merangkum seluruh mata pelajaran itu jadi satu materi yang bisa kita nikmati gitu.
Bahkan di sana juga ada seninya. Waktu kita mau belajar coding, kita bisa, oh kira-kira ini gambarnya seperti apa ya. Jadi itu buat saya coding itu salah satu roh yang memang menjadi kebutuhan sih saat ini. Baik, berarti ya harusnya lebih gampang ya. Baik, satu lagi Mas Jo, kira-kira gitu ya, ini kan udah cukup lama nih bergelut di bidang IT. Pengalaman yang menarik gitu ya, kira-kira yang bisa dibagikan ketika menjadi salah seorang programmer atau IT spesialis, kira-kira pengalaman yang menarik atau mungkin juga bisa di-share juga pengalaman yang mungkin nggak terlalu menyenangkan gitu. Tapi saya yakin sih kalau ngelihat dari Mas Jonathan nih banyak pengalaman menariknya nih. Silakan Mas Jo. Oke, thank you Pak Idam. Yang menarik banyak sih, ya duka suka juga banyak. Yang menarik adalah pertama saya di sini juga ada rekan saya juga. Yang pertama adalah ketika saya menciptakan aplikasi yang dipakai oleh orang banyak, itu yang pertama. Ketika kita membuild sebuah aplikasi waktu itu di kepolisian, mereka menggunakan aplikasi kita, banyak sekali pengaduan-pengaduan yang dipakai, yang membuat kami jadi lebih wah ternyata aplikasi yang kita buat itu digunakan gitu ya, digunakan oleh masyarakat, oleh banyak orang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya juga membantu, ini saya nggak secara langsung membantu My School gitu ya. Ini luar biasa juga saya approval buat My School dan guru-guru My School yang luar biasa. Saya bisa ancungkan jempol karena ketika saya mengajarkan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi, dengan mengajarkan mereka dengan mengubah mindset bahwa teknologi itu penting, mereka sangat open minded. Ketika mereka membuka open minded itu buat saya adalah wah, ternyata coding itu bisa memberikan sesuatu yang bukan hanya sebuah karya, tapi juga memberikan suatu manfaat yang baik untuk banyak orang gitu. Itu membuat saya pribadi adalah jadi seperti berbagi yang mungkin orang berbagi dengan cara yang lain, tapi dengan saya berbagi dengan cara berbuat karya secara coding dan mengajarkan orang coding, itu yang membuat saya, apalagi karya kita dipakai, itu yang membuat saya jadi hal yang menarik sih dan menjadi pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Nah balik lagi karena di sini banyak orang tua, saya mau tekankan bahwa ini udah eranya bukan kita seperti dulu yang ngomongin soal anak saya harus juara olimpiade, anak saya harus juara 1, ranking 1. Raport saya matematikanya merah semua, IPK saya jelek sekali, tapi yang buat saya bisa, karena saya tahu bahwa kita boleh ngomong lah ya, orang paling kaya di dunia siapa sih? Bill Gates. Bill Gates emang dia seorang pilot? Enggak, dia seorang yang bergelut di teknologi. Teman-teman tahu tentang Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu siapa sih? Itu orang-orang yang menggunakan teknologi. Artinya apa? Teknologi itu menjadi salah satu hal yang menjadi kebutuhan dan primadona di masa depan. Jadi tolong diubah mindsetnya bahwa teknologi itu nggak penting, merusak dan lain sebagainya. Justru teknologi itu memberikan suatu karya atau kesempatan buat anak-anak ibu bapak yang ada di sini untuk mendapatkan ya salah satu mungkin kesuksesan di masa depan, seperti itu Pak Idam. Iya, baik, luar biasa. Jadi sebenarnya kita ya harus membiasakan bersahabat gitu ya dengan teknologi. Karena mau nggak mau ya dunia udah berubah gitu ya. Terutama kita harus mempersiapkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Baik, thank you Mas Jonathan. Berikutnya dari Singapura, Mas Arif. Ya, halo. Iya, Mas Arif. Anda ini luar biasa nih, punya pengalaman yang luar biasa saat ini. Saya yakin kalau boleh tahu di Singapura berkolaborasi dengan IT spesialis yang lain juga kan ya? Dari negara lain maksud saya. Betul, betul Ya. sekali. Jadi Singapura sendiri kan dia itu adalah central hub untuk banyak banget untuk bidang bisnis, baik di IT maupun di bidang-bidang lainnya. Dan juga Gojek, salah satu startup Indonesia yang punya cabang di Singapura. Selain Gojek, kita juga ada Traveloka atau Tokopedia, dan juga perusahaan luar negeri pun banyak yang ada di Singapura. Yaitu kayak Google, Facebook, Amazon, Facebook juga ya. Terus Twitter, dan kalau Zoom belum ada. Jadi peluang bidang IT itu banyak-banyak terbuka besar banget, terutama di Singapura dan juga di Jakarta. Nah, sayangnya di Palembang ini masih kurang untuk ekosistem tersebut. Tapi untuk di Singapura sendiri, di Singapura ini jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ini central hub. Jadi hampir semua talent di luar negeri global bersaingnya di Singapura. Jadi di Singapura ini banyak dari India, terus juga dari Amerika pun ada, terus dari Europe juga banyak gitu. Dan tapi orang Indonesia juga banyak di sini. Dan orang Indonesia nggak kalah kok sama orang-orang Barat sana.
secara kemampuan ya nggak kalah lah ya gitu ya. Iya. Iya. Nah, tantangannya apa Mas Arif kalau berkolaborasi dengan IT spesialis dari negara lain? Selain bahasa, saya rasa bahasa sudah seharusnya nggak ada masalah Oke. lagi ya, kita pakai bahasa Inggris. Apakah culture Selain misalkan? bahasa, Ya silakan. ya, selain bahasa itu culture, karena mereka itu sangat terus terang. Jadi kalau mereka ngerasa A nggak bagus, mereka akan bilang, A ini nggak cocok nih. Dan saya rasa B ini lebih bagus nih. Mereka akan berargumen untuk meng-backup argumen-argumen mereka tersebut. Dan itu rata-rata itu valid semua. Jadi sebagai kita ini harus bisa nge-backup, harus punya pondasi yang kuat, dan harus bisa berargumen juga terhadap mereka. Nah, untuk pondasi yang kuat itu, kalau dibandingkan dengan mereka, kita tuh nggak kalah jauh sama mereka. Jadi yang udah dipelajarin di universitas di Indonesia tuh mirip dengan apa yang udah dipelajarin di luar negeri. Tapi yang kurangnya di kita adalah prakteknya. Kalau di luar negeri, mereka tuh biasanya internship, kerja prakteknya itu bisa berkali-kali. Hampir setiap tahun tuh mereka bisa ada yang 2 kali kerja praktek. Tapi kalau pas zaman saya tuh cuma kerja prakteknya sekali. Tapi mereka udah ada yang 3 kali, dan bahkan di Gojek Singapura pun ini banyak banget intern anak-anak yang kerja praktek, dan mereka kerja prakteknya ada yang pernah ke Twitter, ada yang pernah ke Facebook, terus juga ke Gojek gitu. Itu sih, jadi yang kurang itu kita jam terbang, bener kayak kata Mas Sofyan tadi. Tapi untuk knowledge, untuk fondasi, untuk fundamental kita tuh udah ada. Ya, berarti ada masih kekurangan sedikit sebenarnya, tapi secara personal sebenarnya udah bisa punya kapabilitas yang kurang lebih sama lah ya dengan negara lain ya. Baik, Betul. Mas Arif, ini kan tantangan anak-anak milenial ke depan ini kan luar biasa ya. Kalau Mas Arif sih mungkin sudah bisa memenangkan persaingan baik dengan teman-teman di dalam negeri maupun di luar. Nah, kira-kira ada nggak kiat untuk anak-anak yang akan ya mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan bergelut di bidang IT. Adakah kira-kira kiat-kiat atau hal-hal yang perlu mereka perhatikan gitu ya untuk bisa survive kalau nantinya dia akan terjun di bidang IT? Oke, saya tangkap pertanyaannya, agak saya ubah sedikit ya. Saya rasa ini pertanyaan ini lebih kepada orang tua, gimana mempersiapkan anak-anaknya ya, karena mayoritas peserta webinar kita kebanyakan orang tua dan ada beberapa adik-adik kita ya. Nah, berkaca lagi sama saya 10 tahun yang lalu, saya juga sama kayak Mas Sofyan. Saya alhamdulillah dibeliin komputer. Waktu itu masih komputer Pentium 1 yang itu lemot banget, yang dia tuh PC-nya tuh masih tidur, belum berdiri. Dan juga itu lemot banget. Dan saya ingat suatu hari itu saya ngebuat komputer itu tuh rusak gitu. Kayak bukan rusak, tapi saya nggak tahu tiba-tiba ikonnya hilang semua gitu. Dan itu saya takut. Tapi saya beruntung karena saya punya tetangga yang dia tuh jago IT. Dia saat itu saya masih SD, tapi dia udah kuliah. Selaku orang tua dari anaknya seperti Dia udah kuliah teknik elektro di Unsri, dan dia ngebenerin komputer saya, terus dia bilang ke sini, ini nggak apa-apa kok, ini cuman ke hide aja. Nah, pas itu dia juga bilang jangan takut salah untuk nyoba-nyoba di komputer ini. Dan itu yang kebawa sampai sekarang. Bahkan sampai di Tokopedia, sampai di Gojek, jangan takut salah. Karena di bidang IT, mungkin Mas Sofyan, Mas Jonathan, dan lain juga tahu, di bidang IT ini banyak banget kita ngebuat kesalahan. Misalnya kayak kita pernah lihat Zoom ini security-nya nggak aman, terus ada Tokopedia juga pembayarannya, terus ada Gojek juga sering downtime. Untuk itu saya minta maaf ya. Tapi kayak gitu itu nggak apa-apa, karena itu adalah proses pembelajaran. Jadi untuk adik-adik semua di sini, nggak apa-apa buat kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan kita. Dan buat orang tua, kita harus memberikan environment, memberikan lingkungan yang encourage anak kita tuh untuk mencoba hal-hal baru. Dan encourage mereka kalau salah nggak apa-apa, kita berbuat kesalahan. Kayak kata Thomas Alva Edison, dia gagal ngebuat lampu tuh nggak apa-apa, dia hanya menemukan cara untuk tidak membuat lampu. Oke? Nah, setelah gagal, kita harus terus mencoba. Kita harus terus berpikir gimana cara ini membuat jadi lebih baik. Contohnya kayak Gojek kalau 5 tahun lalu cuma ada motor doang kan, tapi sekarang dia bisa GoFood, terus ada GoCar dan lain-lain. Nah, ini improvement tiap hari. Jadi ini adalah grow mindset. Jadi kita itu nggak boleh puas, nggak boleh cepat puas dengan apa yang kita punya sekarang ini. Kita harus terus-terusan improvisasi. Dan itu yang diajarkan di coding. Jadi coding itu adalah trial and error dan learning by doing. Pas coding, kita akan banyak ketemu error dan kita akan mencoba hal-hal baru
Tapi percayalah, pas kita itu berhasil menemukan satu titik, kita akan senang banget. Nah, ketika kita udah berhasil di satu titik, terus mencoba berpikir, oh ini gimana sih biar jadi lebih bagus, biar jadi lebih cepat, biar lebih efisien, gitu. Jadi, satu kuncinya itu yaitu grow mindset untuk ibu, bapak, dan adik-adik. Grow mindset ini yang paling berguna di bidang IT dan sebenarnya bisa di mana aja. Yaitu kemampuan untuk terus tumbuh, untuk jangan menyerah, dan perseverance, yaitu tahan banting istilahnya. Jangan cepat nyerah, terus mencoba, nggak apa-apa, gagal. Yang penting kita harus terus belajar, gitu. Ya, baik. Jadi Ibu Bapak, mudah-mudahan kita banyak dapat insight dari anak-anak muda tadi gitu ya. 3 orang ini luar biasa berbagi pengalamannya, punya banyak karya yang sudah mewarnai Indonesia ini. Mudah-mudahan tadi ada beberapa hal yang bisa kita catat, misalkan kalau ada bahasa iklannya itu mulai aja dulu gitu ya. Pasti ada jalan gitu ya, ada beberapa pepatah seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang, maka kalau saya teringat dengan kata-kata Pak Tri tadi bahwa ya kita itu harus mengajarkan anak itu, membekali anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sekarang udah berubah, maka kita harus sesuaikan. Terus kemudian dari Pak Yadi tadi juga menyatakan bahwa perkembangan luar biasa cepat sekali. Kita harus antisipasi ini. Ke depan kita harus antisipasi agar kita tidak tertinggal. Kalau seandainya kita tidak bisa berubah, tidak bisa berinovasi, maka kita akan tertinggal dan ya innovate or die gitu ya. Kalau nggak berinovasi kita akan mati gitu. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan, sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi kurang lebih sama saya lihat. Misalkan kalau tapi ini lebih ke ini ya, ke misalkan ke Pak Yohanes kali. Kalau PAUD mau belajar coding kira-kira gimana gitu. Itu ada satu pertanyaan tadi masuk. Kemudian ada juga yang nanya tadi apakah coding nanti tidak akan tertinggal seperti MS Word. Saya rasa MS Word atau yang lain gitu ya. Ada tadi beberapa pertanyaan. Nah, tapi sebelum itu Ibu Bapak mudah-mudahan nanti mungkin Mas Wira yang akan memandu beberapa pertanyaannya. Saya cuma tidak punya kapasitas untuk membuat konklusi sebenarnya. Satu hal bahwa kita itu harus memberikan sejak sekarang investasi itu adalah investasi leher ke atas. Jadi bekali anak-anak dengan ilmu, dengan pengetahuan sehingga dia punya kemampuan yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah salah satunya mereka bisa bersahabat dengan IT lewat tadi salah satunya belajar coding, sehingga mereka jangan bayangkan, tadi saya sudah tanya, jangan bayangkan belajar coding itu sesuatu yang susah. Tadi Miss May sudah mengajarkan bagaimana kita menggunakan Scratch. Kalau Scratch itu saya beberapa waktu yang lalu ngajarkan ke anak-anak SMP, itu menarik. Ternyata anak-anak itu bisa diajak belajar coding itu mulai dari belajar bikin game gitu ya. Atau tadi kalau anak saya sih sekarang suka mainnya Minecraft gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat kita bersahabat dengan teknologi, bisa lebih survive di masa yang akan datang. Saya rasa itu saya kembalikan kepada Mas Wira untuk sesi selanjutnya. Silakan Mas Wira. Belum di okay. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu tadi bagaimana tiga anak muda yang hari-harinya saat ini bekerja di dunia informasi teknologi, bagaimana mereka menceritakan sejarah-sejarahnya sehingga akhirnya mengenal yang namanya teknologi. Ada satu yang mesti dicatat bahwa memang kalau di IT itu nggak boleh nggak boleh takut salah. Ini bagus, ini sangat baik juga untuk membantu metode parenting kita pada anak-anak. Baik, terima kasih Mas Idham. Sudah hampir 2 jam ya Mas Idham ya, memimpin, memoderatori talk show-nya tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini ada satu lagi,
pesan-pesan video kerjasama dari panitia. Harapannya semakin menambah keyakinan kita tentang coding. Silakan kawan-kawan diputar video kerjasamanya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah hampir 2 jam lebih kita melaksanakan webinar ini masuk ke sesi yang cukup menarik. Sesinya adalah sesi door prize. Bapak Ibu sekalian, panitia sudah menetapkan nama-nama pemenang door prize untuk sesi pertama ini. Door prize sesi pertama ya, kita sudah melewati sesi webinar ke 3 sesi. Nah, door prize sesi pertama ini sudah dipilih 100 pemenang. Baik, ini dia pemenang-pemenangnya. Pemenang kloter 1. Dibesarkan layarnya, baik. Ini dia nama-nama pemenangnya. Ada ada Putu Aditya, Made Adyama, Muhammad Yusuf. Saya nggak bisa bacakan semuanya ya, tapi ada Afas Aza, kemudian ada Sekar Ayu Kinansi. Balik dari pertama, Mas. Kemudian ada Alfi Nuriski, Abizar Daniswara. Ayo silahkan dilihat nama Bapak Ibu apakah ada di door prize. Ini nomor 1 sampai nomor 22 tadi. Kemudian, ini nomor 23 sampai 46. Silakan di screenshot di device-nya masing-masing. Oke. Kartika Sari. Luar biasa. Terus selanjutnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemenang door prize sesi pertama dari acara yang luar biasa ini. Berikutnya saya akan kembali ke Pak Yohanes Agustaruna dan Miss Melani. Wah, Miss Mei ini sudah masuk dini hari nih. Kalau tadi jam 11, sekarang mungkin sudah hampir jam 3. Pak Yohanes Agustaruna, silakan Pak untuk closing speech dari Pak Yohanes. Ya, pertama saya melihat 3 orang anak muda tadi, ya keren ya, karena 3-3-nya itu orang Palembang, Wong Sumsel gitu ya. Dan saya dengar salah satunya itu Mas Arif, dulu salah satu murid kami, tahun berapa? Benar, Mas Arif ya? Iya. Pak Yohanes suaranya agak sedikit besar.
Itu saya pas SMP itu saya kursus di GSC di Simpang Patal. Ya. SMP kelas 2. Jadi mereka bertiga ini orang Palembang yang sudah sukses. Salah satunya Mas Arif sekarang sudah di Singapura ya. Selamat, ini berkah guru gitu ya. Dan tadi saya dapat beberapa chat dari beberapa orang tua. Terima kasih buat appreciate-nya ya. Sekali lagi memang my school always one step ahead. Jadi kami memang komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Kota Palembang. Kalau 10 tahun lalu menghadirkan my school sebagai sekolah entrepreneur, dan hari ini kami sudah mulai memberikan yang baru lagi ya untuk Palembang, untuk Sumatera Selatan, dan sebagai founder saya ingin muncul banyak SDM muda yang tangguh dari kota ini ya. Karena apa? Karena peluang di depan itu sangat biasa sekali ya. Saya punya slide satu slide terakhir mungkin. Ini bisa tampil enggak, Mas Wira? Ya, silakan. Sudah kelihatan, Mas? Kelihatan Pak Yonas. Nah, ini peluang untuk Indonesia di 20 sampai 25 tahun ke depan. Saya percaya Indonesia akan jadi negara besar di dunia. Karena apa? Karena punya potensi yang luar biasa. Karena kekayaan alam, terus kemudian jumlah penduduk 260 juta ini besar. Ini jadi demand market yang luar biasa, yang enggak seluruh dunia punya. Nah, kenapa kita selalu mendidik anak jadi job seeker, bukan job creator? Kenapa kita cuma buat anak-anak kita tuh menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi? Jadi ini sudah saatnya Indonesia tampil jadi kreator, bukan jadi seeker lagi. Jadi bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, hari ini kita sudah dibukakan wawasan kita, sangat luar biasa ya. Banyak masukan-masukan dari para praktisi, dan sekali lagi terima kasih juga buat Miss Melani, ya kami boleh bekerja sama dengan Kode Kido, dan my school jadi sekolah pertama saya pikir yang akan mengajarkan coding di Kota Palembang sejak TK. Jadi terima kasih buat semua narasumber, semua orang tua yang hadir, juga semua teacher my school yang tetap berkomitmen memberikan yang terbaik dalam pelayanan setiap hari. Nggak gampang ngajar di tengah COVID. Iya, Pak. Ya, tapi semua tetap semangat untuk Indonesia yang lebih cerdas, lebih maju. Ke depan kita harus jadi negara yang besar, negara yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih buat semua. Baik, terima kasih Pak Yonas. Tepuk tangan untuk Pak Yonas. Itu tadi Pak Yohanes Agustaruna. Berikutnya, Miss May masih bergabung dengan kita. Kita butuh closing statement nih dari Miss May. Miss May, silakan. Oke, saya singkat aja soalnya juga memang karena waktunya juga sudah melebihi dari yang dialokasikan karena pembicaraannya sangat menarik. Baik. Ya, saya cuman mau di bagian pertanyaan banyak yang memang bertanya tentang bagaimana kalau misalnya mau anak-anak terutama ya mau belajar coding sekarang, terutama di saat pada saat pandemik ini. Tentunya pada waktu sebelum kejadian pandemik ini memang untuk pendampingan anak-anak belajar coding itu lebih efektif kalau didampingi secara langsung oleh teacher secara fisikal ya, karena otomatis untuk kan anak-anak mereka kan lebih senang kalau belajar dengan teman-temannya, bertemu di satu ruang kelas, kemudian teacher juga bisa langsung mendampingi seperti itu. Makanya kita punya Kode Kido Center di banyak lokasi yang dibuat suasananya juga menyenangkan untuk anak-anak tuh bisa ngoprek, bisa kolaborasi. Misalnya nggak punya komputer di rumah, kan tentunya kan juga mungkin ada kendala seperti itu, nggak punya komputer di rumah, komputer dan segala macam itu semua sudah tersedia di Center Kode Kido. Cuman memang saat ini otomatis karena situasi pandemik, jadi kelas kita juga dikonversikan ke kelas online. Oh. Tapi itu menurut Miss jadi ada benefitnya juga. Berarti untuk anak-anak yang misalnya lokasinya jauh dari center,
Sekarang malah justru bisa siapapun dan dimanapun asalkan punya internet koneksi dan punya komputer akan bisa ikut bergabung dengan kelas online yang tetap didampingin oleh teacher. Jadi anak-anak ini bukan belajar sendiri otodidak, tentunya karena mereka masih anak-anak ya. Jadi kan harus didampingin oleh teacher yang bisa. Satu lagi mungkin saya share sedikit saja ini. Jadi kalau untuk Bapak dan Ibu guru, Bapak yang dan Ibu yang ingin tahu informasi lebih lanjut, kebetulan kan ini memang liburan sekolah. Nah, timingnya pas sekali nih webinar ini. Untuk yang berminat untuk mencari kegiatan anak, ingin tahu atau ingin mencoba, kebetulan pas sekolah libur, tidak ada kegiatan, diisilah dengan kegiatan yang berguna. Ini di satu website ini ada informasi lebih detail yang tentunya nanti bisa cek langsung di website tersebut untuk kegiatan holiday program coding dengan berbagai topik untuk anak dari SD, SMP, dan SMA. Jadi termasuk yang topik-topik introduction, tapi juga termasuk topik-topik yang seperti tadi Minecraft ya. Tentunya Minecraft itu sangat populer, tapi di sini juga diajarkan bukan cuma bermain Minecraft-nya, tapi juga untuk modding atau membuat modifikasi dengan coding di dalam Minecraft. Machine learning itu bagian dari AI, itu juga ada introduction untuk anak-anak, make game, make web, make apps. Jadi berbagai macam si anak itu bisa memilih topik yang dia berminat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss May. Tepuk tangan dulu nih untuk Miss May. Miss May, terima kasih closing statement-nya. Tapi jangan dulu meninggalkan ruang virtual karena memang masih ada satu sesi Q&A. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan memutarkan lagi kembali video promosi. Tapi jangan kemana-mana karena ada door prize sesi kedua. Nah, silakan kawan-kawan diputar video promosi. Mindful, pelopor sekolah berbasis entrepreneurship, hadir sebagai perwujudan harapan untuk dunia pendidikan di masa depan yang lebih baik. Simak peraturan owner sekaligus founder Mindful yang telah menorehkan 2 rekor dunia dalam Guinness World Record di bidang pendidikan untuk Palembang. Johannes Agustina. Jadi saya memang pengennya sekolah sejak 5-6 tahun yang lalu. Jadi setelah punya bimbel, sudah go nasional, saya merasa kontribusi saya lewat bimbel itu masih kurang. Jadi saya menganggap saya harus berjuang di dunia pendidikan. Singkat cerita, saya buka sekolah 2 tahun yang lalu, saya menghasilkan perbedaan kit. Ternyata respon orang tua di Kota Palembang sangat luar biasa, dan effortnya terhadap kemajuan anak didik kami juga luar biasa. Lalu mereka lebih berani diri. Jadi tahun-tahun ajaran depan sudah ada SDD dan SMP. Tantangan semakin kompetitif masa depan tak terelakkan lagi. Bekal apa yang sudah kita berikan? Anak-anak akan hidup dan hari abad 21. Kami ingin Palembang menjadi salah satu kota entrepreneurship. Ini harus dimulai dari generasi muda. Indonesia ini kan terlalu tinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Entrepreneurship itu bertumbuh dan berkembang pesat di seluruh dunia. Minimal harusnya 20% entrepreneur, maka sebuah kota atau sebuah negara akan maju dan berhasil. Dengan jumlah 20% entrepreneur itu, maka jumlah penyedia lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan itu imbang. Nah, saya punya obsesi Palembang menjadi kota yang paling kaya dengan entrepreneur. Mindful, pusat layanan belajar berkualitas internasional yang menyenangkan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Mindful satu-satunya sekolah pertama dengan kurikulum berbasis IT dan entrepreneurship. Perkenalkan IT sejak dini dan entrepreneurship menjadi spiritnya. Ada 4 sifat yang harus dimiliki guru Mindful. Yang pertama adalah harus punya visi, harus punya impian. Anak-anak yang dia didik itu harus menjadi anak-anak yang bagaimana. Anak-anak yang berbeda dibanding sekolah-sekolah yang lain. Mereka punya jiwa entrepreneurship, mereka mampu mengubah kota Palembang lebih baik, dan mereka mampu menolong diri sendiri untuk mampu menolong orang banyak. Yang kedua adalah punya skills.
punya cita-cita, punya impian, punya dream. Nah, itu yang membangun adalah guru-gurunya. Jadi akan sering ditanya kepada anak-anak mimpinya apa, cita-citanya apa dari kecil untuk membangun dreamnya. Kemampuan untuk membawa si anak mencapai impian tersebut. Yang ketiga, karakter. Kurikulum dan konsepnya sangat berbeda dengan sekolah konvensional lain. Info lebih lanjut hubungi My School di Jalan NE Mangkunegara Kompleks Prabu Indah Blok 3 dan 4 Simpang Pangkal Kenten. Telepon 0711 85 112. Fax 0711 84 060. Sekolah lain akan menjadi model. Mereka akan menjadi kumpulan generasi Indonesia yang mampu mengubah Indonesia. My School, pelopor sekolah berbasis entrepreneurship. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, karena begitu banyaknya pertanyaan, kita menyaring hanya 3 pertanyaan dan keterbatasan waktu ya. Ini kita sudah hampir 2 jam, hampir 3 jam kita di acara ini. Baik, pertanyaan pertama dari Oli Sani Huta Barat. Apakah bisa mengikuti sekolah coding dengan Miss May dari jarak jauh? Miss May, apakah bisa? Tadi sempat di-mention Miss May ya, dia ada kelas online-nya. Ya, betul. Betul sekali bahwa sekarang kita ada melakukan kelas secara online. Jadi, jika ada yang berminat untuk join, silakan cek di website kita dan isi informasi di situ. Untuk trial, ada free trial juga, jadi bisa juga didampingi dengan orang tua dulu supaya tahu seperti apa modelnya sebelum mendaftar. Baik. Ya, Bapak Ibu, itu tadi jawaban dari Miss May. Berikutnya pertanyaan kedua, ini langsung saya lempar ke narasumber ya. Fitri Irawati, pertanyaan dari Fitri Irawati, mulai umur berapa anak direkomendasikan untuk mulai belajar coding? Kayaknya Miss May lagi nih. Silakan Miss May. Oh, yang lain juga boleh komentar. Tapi Iya. Jadi secara umum kalau saat ini yang kita lakukan untuk kelas yang di Center Kodekido itu, kita mentargetkan untuk anak usia mulai dari 8 tahun. Jadi dari 8 tahun, kenapa? Karena di situ kan tentunya kan mereka harus bisa menggunakan laptop, mengetik di laptop, dan menggunakan mouse. Jadi secara motorik juga sudah siap. Tapi selain itu, kalau kita melakukan kerjasama dengan sekolah, memang kita ada juga program khusus yang namanya Kinder Coding. Jadi yang Kinder Coding itu memang khusus ditargetkan untuk anak TK. Jadi lebih ke arah kombinasi, mereka tidak hanya di depan komputer, tapi belajar konsep-konsep coding, melakukan melalui cara-cara lain yang sesuai dengan anak TK, misalnya dengan bentuk permainan, atau misalnya dengan bentuk robot tapi yang simple, yang mereka tidak perlu menggunakan laptop, tapi mereka bisa tinggal memencet tombol-tombol untuk memprogram robot tersebut. Itu contoh-contoh yang bahkan untuk anak TK pun bisa diperkenalkan, tapi tentunya konsepnya yang lebih sederhana. Baik. Pak Yo juga mungkin mau menambahkan, soalnya tadi saya sempat mendengar My School sudah memulai sejak TK. Pak Yo? Ya, jadi kalau di My School sendiri, proses pembelajaran coding memang dimulai dari KD2, ya. Jadi sejak usia anak 5 tahun. Jadi seperti yang disampaikan Melanie tadi, mereka diajarkan coding-coding yang sederhana lewat permainan-permainan, dan itu membuat mereka terlatih sejak kecil ya, secara karakter. Jadi bukan cuma menguasai codingnya, tapi ada sisi karakter-karakter yang dilatih kepada anak kecil. Iya. Baik, terima kasih Miss May, Pak Yo. Tadi pertanyaan dari para peserta kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan menampilkan kembali door prize untuk sesi yang kedua. Baik.
Ayo, ada tidak nama saya di situ? Oke. Jimmy Simatupang, kemudian Sriningsih, Esther Hadi Prayogo MIKOM, Mariana Sopian, Mawaddah, Joni Yusuf, Mita Hakim, Darmanando, Fatmawati, Christian Emerson. Silakan di print screen, nanti kemudian di review kembali apakah ada namanya di situ. Kemudian ada Revienti, ya, Julia Ernati, Cinta Trikasih, Ibagus Made ACB, Muhammad Salman, Helmi Aulia. Mana nih tepuk tangannya nih kawan-kawan ini untuk yang menang? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di studio ini begitu banyak orang ya yang sekalian bekerja dan juga tepuk tangan, karena rasanya juga meng-unmute untuk mendengarkan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian agak repot. Jadi kita yang tepuk tangan, diwakili oleh kita. Oh, ada satu pertanyaan lagi ternyata. Dari Eti Apriliana, dari Bandar Lampung. Izin bertanya, anak-anak beragam tipenya. Minatnya berbeda, kecerdasannya berbeda juga. Untuk mengajarkan keterampilan coding ini, apakah dapat diajarkan kepada semua tipe anak tersebut? Anak saya ada yang logikanya cepat, dan ada juga yang perlu didorong terus untuk mengembangkan logikanya. Miss May belum bisa tidur dulu nih kayaknya untuk menjawab pertanyaan ini. Sorry tadi keputus sempat. Silakan Miss May. Mbak, sempat dengar utuh pertanyaan dari saya tadi? Iya, dengar. Ya, silakan Miss May. Ya. Ya, memang betul tiap anak punya bakat yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi tadi ke pengertian yang saya bicarakan di awal ya, bahwa seperti yang Miss lihat juga di sini di Amerika, mereka ingin konsepnya adalah computer science for all. Jadi entah si anak itu nanti misalnya memang yang logikanya belum terlalu kuat, justru malah diperkenalkan dari awal supaya dilatih, supaya lebih kuat. Dan cara pembelajaran di Kodekido itu kita juga melakukan pembelajaran yang sesuai dengan progres anak masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa nih misalnya ada 2 anak umurnya sama, tapi yang satu lebih cepat belajarnya dibandingkan yang lain, ya nggak masalah karena itu memang kemampuannya seperti itu. Yang penting bahwa kita ingin ada framework ke anak-anak itu supaya mereka tidak takut belajar, tidak takut membuat kesalahan, seperti tadi yang beberapa mas pembicara bicara juga ya, supaya mereka selalu ditanamkan bahwa mereka nggak takut untuk keep learning, karena apalagi kalau coding ya learn to learn istilahnya yang bagus tuh, learn to learn, diajarin seperti itu. Kenapa? Karena apalagi coding ini kan sesuatu yang berubah sangat cepat ya, setiap beberapa tahun sekali akan ada bahasa pemrograman baru, ada teknologi baru. Kalau dari kecil sudah dilatih bahwa mereka tidak takut untuk selalu belajar, itu nanti akan lebih sukses di kedepannya. Baik, terima kasih Miss May. Bapak Ibu sekalian, itu tadi jalannya webinar parenting kita, luar biasa serunya, bahkan di rundown ini perjalanannya harusnya jam 1 sampai jam 3. Tapi ternyata kita mulai tepat waktu tadi dan ini sudah jam 1:45 dan Miss May harus begadang lebih lama. Saya ucapkan terima kasih pada 7 narasumber, Miss Melani Hendrawijaya, kemudian Bapak Johannes Agus Taruna, kepada Bapak Tri Raharjo, kemudian Bapak Kris Mariadi Budi Setiawan, Bapak Jonathan Saputra, Bapak Sopian Hadi Wijaya, Bapak Arif Rahmansyah, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator talk show, Mas Idham Khalid. Mas Idham, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, itu tadi jalannya webinar kita, webinar parenting. Paling tidak kita dapat konsiderasi, dan jika ada yang mau purchase untuk langsung ke My School, atau silakan lihat di Kodekido tadi, bisa melihat bagaimana kurikulum pengajarannya. Saya Prawira Maulana yang memimpin
MC sekaligus moderator mengucapkan mengaturkan permintaan maaf jika ada beberapa kesalahan dan ada beberapa orang yang tidak saya mention namanya dengan benar. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, semoga semakin menambah pengetahuan kita, semoga webinar yang seperti ini bisa terus dilaksanakan sehingga ada follow up lanjutan. Berikutnya kita akan putarkan video closing sekaligus menutup webinar parenting kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mengikuti webinar parenting terbesar di Indonesia di tahun 2020 dengan tema New Normal Parenting pasca COVID-19. Bahagianya mendampingi generasi milenial yang jago coding sejak dini. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga mendapat banyak manfaat bagi kita dan anak-anak kita. Nantikan kami dalam webinar parenting berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.